Bab 1441, Klan Hun Douseng lengan hitam gelap diperpanjang dari celah spasial. Lengan ini sangat keriput dan tampak seolah-olah lapisan kulit hitam telah melilit beberapa tulang. Kulit kering itu samar-samar mengungkapkan beberapa garis aneh yang memancarkan aura hitam. Munculnya lengan ini tampaknya telah menyebabkan langit menjadi jauh lebih redup. Kekuatan isap yang tidak biasa menyebar dari tangan lengan yang sepertinya bisa menyedot jiwa seseorang ke dalamnya. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat lengan hitam ini muncul. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan pelat hitam yang dikelilingi oleh cincin api, melayang tidak jauh darinya, tiba-tiba mengeluarkan suara swoosh saat ia bergegas. Itu menyusut seukuran telapak tangan yang menempel di tinjunya sebelum dia dengan keras mengayunkannya ke depan. Bang! Pelat hitam yang dikelilingi oleh cincin api bertabrakan dengan tangan hitam pekat. Cahaya hitam pekat segera melesat keluar dan melingkari lengan itu. Desis-mendesis. Pemilik lengan yang keriput itu cukup berhati-hati saat sinar cahaya hitam ini melesat keluar. Garis-garis hitam di kulit lengan dengan cepat bergoyang. Mereka muncul seperti ular berbisa yang bangun sebelum mereka bergegas keluar untuk menghadapi sinar cahaya hitam. Setelah itu, keduanya bertabrakan dengan kejam dan diam-diam saling memusnahkan. Dentang. Setelah dua serangan saling memusnahkan, lengan hitam itu tiba-tiba diperpanjang dan memaksa pelat hitam itu kembali. Itu kemudian meraih Guyu. Retakan spasial dengan cepat berkembang dan kekuatan hisap melonjak darinya. Itu dengan cepat menyedot Guyu. Kau ingin pergi? Mata Xiaoyan sedikit dingin setelah melihat Guyu ditarik. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Hall of Souls Douseng ini menolak untuk menunjukkan dirinya, dia tidak ingin membiarkan orang ini berhasil menyelamatkan Guyu, jadi Xiaoyan mengambil beberapa langkah ke depan dan menekan jarinya ke tubuh Guyu dengan kilat. Seperti kecepatan, kulit Guyu akhirnya hancur berantakan. Douqi yang kuat menutupi permukaan tubuhnya tidak berhasil menghalangi angin panas yang tajam ini. Ah! Guyu menjerit menyedihkan setelah Xiaoyan membuat beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Wajahnya pucat pasi. Tetaplah di sini. Xiaoyan dengan dingin tertawa saat Guyu menangis sedih. Dia mengayunkan jarinya ke dahi Guyu seperti petir. Jika dia menyerang Guyu, kekuatan menakutkan itu akan meledakkan Guyu seperti semangka yang menabrak tanah. Huff, kamu dari generasi muda benar-benar berlebihan. Tangisan orang tua akhirnya bergema dari celah spasial hitam gelap saat Xiaoyan mencoba melakukan pukulan mematikan ini. Lengan hitam itu mengencangkan cengkeramannya di bahu Guyu dan dengan cepat menariknya ke celah. Pada saat yang sama, Douseng yang misterius itu mengulurkan jari hitam yang bertabrakan dengan jari Xiaoyan. Bang bang bang, badai menakutkan berdesir dari titik kontak saat kedua jari bertabrakan. Ruang kosong dalam jarak 1000 kaki terguncang sampai hancur. Bagus, Xiaoyan akhirnya dipaksa mundur beberapa langkah setelah kedua jarinya bentrok. Matanya sedingin es saat dia melihat tangan hitam pekat itu. Sesaat kemudian, tangan hitam itu menjadi ungu merah, kemungkinan sebagai akibat dari api surgawi. Anak kecil, kamu seharusnya tidak merasa senang. Klan Hun saya telah membuat kesalahan dengan membiarkan Anda menjadi sekuat ini, tetapi jangan berpikir bahwa klan Hun saya takut kepada Anda hanya karena Anda telah mencapai kelas Douseng. Jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu Xiao Zhan, maka kamu harus pergi ke alam Hun. Aku yang lama menunggumu. Udara hitam berlama-lama di sekitar tangan hitam karena dengan cepat menarik diri ke celah spasial. Pada saat yang sama, suara tua yang gelap ditransmisikan ke alam bintang. Yakinlah, aku akan menuju ke alam Hun cepat atau lambat. Xiaoyan melihat celah spasial hitam gelap dan tertawa dingin. Dia tidak sembarangan mengisi celah. Tidak ada yang meragukan betapa kuatnya klan Hun. Dia mungkin telah mencapai kelas Douseng, tetapi itu tidak berarti dia bisa bertindak tanpa rasa takut. Saat itu, leluhurnya Xiao Xuan telah menjadi Douseng puncak, tetapi dia masih dikalahkan oleh sekelompok dari Hall of Souls. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang Xiaoyan, yang hanya berada di bintang 1 Douseng. Tentu saja, dia mungkin takut di dalam hatinya, tetapi dia tidak akan bertindak lebih lemah dari pihak lain. Dia tidak kehilangan pertunangan verbal ini. Betapa sombongnya. Jika sesuatu tidak membatasi saya, diri tua ini akan muncul dan membunuh Anda hari ini untuk menghindari masalah di masa depan. Orang di celah spasial jelas marah karena tawa dingin Xiaoyan. Dia berhenti berbicara saat udara hitam melonjak dari garis retakan spasial. Setelah itu, garis retak dengan cepat menyusut di depan mata banyak orang. Itu akhirnya menghilang. Xiaoyan,
Terlepas dari bagaimana kamu berjuang, kamu akhirnya akan menjadi tahanan klan Hunku. Itulah nasib leluhurmu. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Sebuah suara samar melewati ruang penutup dan perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan tepat saat celah spasial menghilang. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap tempat di mana retakan spasial telah menghilang. Matanya berkedip. Pakar klan Hun memang aneh dan tak terduga. Ruang alam bintang telah dikunci olehnya sebelumnya. Tanpa diduga, itu masih ditembus oleh klan Hun Douseng, yang akhirnya menyelamatkan Guyu. Orang itu sebelumnya kemungkinan adalah eksistensi di puncak kelas Douseng Bintang 1. Aku ingin tahu apakah dia yang disebut Tianzun pertama. Xiao Yan merenungkan pemikiran itu. Pada saat ini, dia hanya berada di level awal Douseng Bintang 1. Dia masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan orang itu sebelumnya, tetapi dengan bantuan kekuatan api surgawinya, Xiao Yan tidak akan takut padanya bahkan jika mereka bertarung. Sekarang aku telah menembus kelas Douseng, klan Hun tidak akan mengabaikanku seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Jika mereka benar-benar ingin melakukan beberapa trik, mereka akan mengirim ahli sejati. Mata Xiao Yan berkedip, hatinya juga menjadi sedikit lebih berhati-hati. Dia menduga bahwa pertempuran yang benar-benar intens akan meletus saat berikutnya dia bertemu orang-orang dari klan Hun. Hah, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas di dalam hatinya. Dia berbalik dan melihat para murid dan tetua paviliun bintang jatuh. Pada saat ini, mereka semua telah terguncang oleh pertempuran menakutkan dari sebelumnya hingga benar-benar diam. Semua sesepuh akan kembali ke tugasmu. Bersihkan kekacauan ini. Mereka yang cedera harus segera pulih. Semua murid harus melanjutkan aktivitasmu seperti biasa. Xiao Yan melihat ke seluruh dunia bintang dari atas. Suaranya yang samar muncul di telinga semua orang. Dipahami, semua orang buru-buru dan hormat berteriak setelah mendengar perintah ini. Setelah pertempuran ini, reputasi Xiao Yan di dalam paviliun bintang jatuh tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya. Kekuatan Douseng yang sebenarnya sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir dengan rela tunduk. Xiao Yan bergerak setelah melihat lalu lintas manusia yang memisahkan. Dia sekali lagi muncul di alun-alun. Pada saat ini, ekspresi Yao Lao, Kai Lin, dan yang lainnya jauh lebih baik, kemungkinan karena pil obat. Guru, Kai Lin, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan dengan cepat melangkah maju dan bertanya. Haha, aku baik-baik saja. Yao Lao melambaikan tangannya, matanya senang saat mereka menyapu Xiao Yan. Senyum yang tidak bisa disembunyikan hadir di wajahnya. Saat ini kamu akhirnya melampaui gurumu. Yao Lao dengan lembut menghela nafas dengan emosional. Saat pertama kali bertemu Xiao Yan hanyalah sampah dari klan yang dipermalukan. Selama bertahun-tahun ini, pemuda dari masa itu mengandalkan ketekunan yang mengejutkan untuk perlahan-lahan sampai pada titik ini. Hanya pemuda itu sendiri yang menyadari tekanan dan kepahitan yang dialaminya selama ini. Waktu berlalu dan elang lembut itu akhirnya terbang ke langit. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya melangkah ke puncak benua Douqi ini. Seorang raksasa dan seorang guru alkemis. Prestasi pemuda ini, yang digambarkan sebagai sampah saat itu, akan menyebabkan kejeniusan yang paling sempurna menjadi pucat. Orang yang melakukan intervensi sebelumnya seharusnya adalah Hall of Souls Douseng, kan? Yao Lao mengangkat kepalanya dan bertanya. Itu benar, dia sangat kuat. Tetapi dia sepertinya mengkhawatirkan sesuatu dan tidak berani muncul. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan suara yang agak tidak pasti. Yao Lao penuh keraguan. Jika klan Hun Douseng menyerang lebih awal, Xiao Yan akan berakhir dalam pertarungan sengit, tetapi hal yang mengejutkan adalah bahwa Douseng hanya dengan keras kepala menyelamatkan Guyu. Dia menolak untuk mengungkapkan dirinya terlepas dari bagaimana Xiao Yan memprovokasi dia. Sepertinya orang itu terkekang oleh sesuatu. Yao Lao hanya bisa mengatakan ini setelah memikirkannya. Xiao Yan sedikit mengangguk, tapi dia tidak tetap terjerat oleh topik ini. Dia dengan lembut berkata, ayo kembali ke aula dulu. Setelah itu, tolong ceritakan tentang apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Iya, Yao Lao mengangguk. Dia berdiri dengan Xiao Yan menopang lengannya. Setelah itu, kelompok itu dengan cepat bergegas ke aula utama paviliun bintang jatuh. Yao Lao, Xiao Yan, dan yang lainnya duduk di sekitar aula utama yang besar. Setelah itu, Xiao Yan diam-diam mendengarkan dokter peri kecil dan yang lainnya menjelaskan apa yang terjadi selama 2 tahun ini.
Aliansi sungai yang mendalam, ya. Rasa dingin melintas di wajah Xiaoyan setelah dia mendengar bahwa aliansi sungai yang mendalam telah dibentuk oleh Sekte Langit yang mendalam dan beberapa faksi lainnya. Hari ini, iblis tua Tianming telah dibunuh oleh tanganmu. Selain itu, sejumlah besar ahli dari aliansi sungai mendalam meninggal di sini, jadi mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan, tetapi kita akan terlihat terlalu lemah jika kita tidak membalas dendam. Oleh karena itu, saya secara pribadi akan memimpin orang-orang kita untuk menghancurkan mereka setelah kekacauan di alam bintang telah dibersihkan. Tak satu pun dari faksi yang bergabung dengan aliansi sungai mendalam akan dilepaskan. Kilatan dingin melintas di mata Yao Lao. Jika Xiaoyan tidak keluar dari retretnya tepat waktu, paviliun bintang jatuh akan dihancurkan oleh aliansi sungai yang mendalam. Xiaoyan sedikit mengangguk, jarinya dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, aliansi sungai mendalam sudah menjadi ancaman yang tidak signifikan. Namun, dengan kekuatan paviliun bintang jatuh kami masih tidak dapat melawan Hall of Souls. Sepertinya kita perlu mengambil petunjuk dari Sekte Langit yang mendalam dan membangun aliansi yang benar-benar besar. Bab 1442, Rahasia Setiap Sekte, Persekutuan. Yao Lao dan yang lainnya terkejut mendengar kata ini. Mereka segera memikirkan ide itu. Lupakan tentang klan Hun, hanya kekuatan Hall of Souls yang lebih kuat dari paviliun bintang jatuh kami. Paviliun bintang jatuh kami benar-benar bertentangan dengan mereka. Tidak mungkin untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan mereka. Xiaoyan mengangguk saat dia dengan lembut menjelaskan. Hanya dengan kekuatan paviliun bintang jatuh kami memiliki peluang yang sangat tinggi untuk dikalahkan ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, kita harus mencari sekutu jika kita ingin melawan Hall of Souls. Ini kemungkinan tidak akan mudah. Aula jiwa terlalu kuat, siapa lagi selain kita yang akan menentang mereka? Kailin merajut alisnya dan bertanya. Justru karena Hall of Souls terlalu kuat sehingga kita memiliki kesempatan. Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Orang-orang itu telah melakukan banyak hal yang membuat marah orang lain untuk mengumpulkan jiwa. Contohnya adalah Piltover. Mereka membenci Hall of Souls sampai ke tulang mereka. Jika mereka tidak takut dengan kekuatan Hall of Souls, mereka pasti sudah mengumpulkan orang untuk melawannya. Hall of Souls senang mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat. Mereka yang memiliki jiwa yang kuat sebagian besar adalah alkemis. Sejumlah alkemis yang tidak diketahui telah diserang oleh Hall of Souls selama tahun-tahun ini. Piltover menyadari serangan ini, tetapi mereka hanya harus menanggungnya. Kekuatan Hall of Souls memang cukup kuat. Namun, 3 kepala raksasa dari Piltover hanyalah puncak Dozuns, kan? Kekuatan semacam ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Hall of Soul. Dokter peri kecil berbicara dengan ragu-ragu. Ini hanya kekuatan luar dari Piltover. Jika hanya memiliki kekuatan kecil ini, bagaimana mungkin Piltover menjadi tempat suci di hati banyak alkemis? Bagaimana itu bisa berdiri sama dengan Hall of Souls? Yao Lao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan perlahan bertanya. Dia secara alami membual pemahaman yang mendalam tentang Piltover. Selain itu, sementara Xiaoyan telah menghabiskan 2 tahun di retretnya, orang tua itu, Xuan Kongzi, akhirnya maju ke kelas Banseng. Meskipun dia hanya level awal Banseng, kekuatannya telah melonjak. Oh, penatua Xuan Kongzi telah maju ke kelas Banseng. Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar berita ini. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, saya sepertinya pernah mendengar penatua Xuan Kongzi menyebutkan bahwa 3 kepala besar menara pil pernah bertukar pukulan dengan kepala aula jiwa. Jika di masa lalu saat Xiaoyan tidak memahami aula jiwa, dia mungkin akan mempercayai kata-kata ini. Sekarang, dia meragukan klaim ini. Tianzun kedua dari Hall of Souls telah mencapai kekuatan Banseng tingkat tinggi. Kepala aula jiwa yang misterius dan tak terduga itu mungkin bahkan lebih kuat dari Guyu. Bagaimana Xuan Kongzi dan 2 tetua lainnya bisa menghadapi kekuatan seperti ini? Haha, itu memang benar, tetapi mereka tidak melawan tubuh sebenarnya dari kepala aula jiwa. Sebaliknya, itu hanya sebagian dari jiwanya yang memiliki ahli Hall of Souls. Meskipun dia memiliki tubuh ahli, ketiga orang itu akhirnya dikalahkan dengan menyedihkan. Jangan sebutkan masalah ini di depan mereka bertiga. Kalau tidak, mereka mungkin akan merasa malu. Yao Lao tanpa sadar tertawa saat dia berbicara. Yao Lao menatap dokter peri kecil dan yang lainnya setelah tawanya berhenti. Dia berkata, orang biasa hanya tahu tentang Piltover.
Orang biasa itu tidak akan tahu tentang pil tower kecil di dalam pil tower. Menara pil kecil. Setelah mendengar kata-kata ini, kelompok dokter peri kecil dan Xiao Yan tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang apa yang disebut menara pil kecil. Tidak banyak orang yang bisa memasuki menara pil kecil ini. Xiao Yan yang lama mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan. Yao Lao tertawa. Petik 2. Ini karena persyaratan pertama untuk memasuki menara pil kecil adalah untuk dapat memperbaiki pil obat tingkat 8 yang dapat memanggil pil lightning 7 warna. Pada saat yang sama, roh seseorang pasti telah mencapai keadaan jiwa. Petir pil 7 warna, roh keadaan jiwa, persyaratan ini memang cukup keras. Xiao Yan mengangguk. Sebelum dia menembus ke kelas Doseng, akan sedikit sulit baginya untuk memperbaiki pil obat tingkat 8 pil lightning 7 warna. Oleh karena itu, dirinya yang dulu mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki menara pil kecil. Orang-orang di dalam Small Pill Tower adalah inti sebenarnya dari Pill Tower. Keberadaan mereka adalah alasan mengapa Hall of Souls tidak pernah melakukan sesuatu yang terlalu buruk pada Pill Tower. Iblis-iblis itu semuanya adalah orang-orang yang sangat tua. Bahkan saya harus membungkuk dan menyapa beberapa dari mereka ketika saya bertemu dengan mereka. Yao Lao samar-samar tertawa. Selain itu, diriku yang dulu pernah tinggal di dalam menara pil kecil, tapi aku tidak terbiasa dengan suasananya, jadi aku akhirnya pergi. Menara pil kecil tidak memiliki aturan yang terlalu ketat. Keluarnya gampang tapi masuknya susah. Xiao Yan diam-diam terdiam. Pil Tower ini memang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sebuah faksi yang bisa diperingkatkan di samping Hall of Souls memang luar biasa. Aliansi yang Anda usulkan memang agak bisa diterapkan. Hubungan antara Pill Tower dan Hall of Souls jauh lebih buruk dari yang Anda bayangkan. Orang-orang di Small Pill Tower benar-benar tidak menyukai Hall of Souls. Oh, Xiao Yan sedikit bersukacita setelah mendengar ini. Ketika menara pil kecil telah mencapai puncaknya saat itu, kepala menara pernah menerima seorang murid. Murid ini hanya membutuhkan waktu 40 tahun untuk melampaui banyak tetua yang memiliki pengalaman berkali-kali, tetapi kecelakaan berikutnya akhirnya mengungkap identitasnya. Tidak ada yang menyangka bahwa dia telah dikirim oleh Hall of Souls. Setelah insiden itu terungkap, kepala menara telah melepaskannya karena hubungan guru-murid mereka. Pada akhirnya, kepala menara dibunuh oleh orang yang benar-benar tidak berperasaan ini dengan bantuan beberapa ahli dari klan Hun. Yao Lao menghela nafas dengan lembut sambil merasa simpatik. Xiao Yan tertawa getir setelah mendengar cerita ini. Kepala menara itu telah mengalami sesuatu yang lebih menyedihkan daripada Yao Lao. Karena masalah ini, Pill Tower terlibat dalam perang besar dengan Hall of Souls saat itu, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menekan kebencian ini karena kerugian mengerikan yang telah mereka derita. Kebencian ini tidak berkurang dengan aliran waktu. Sebaliknya, itu hanya tumbuh. Yao Lao dengan lembut melanjutkan, oleh karena itu, adalah mungkin untuk membentuk aliansi dengan mereka untuk melawan Hall of Souls. Xiao Yan mengangguk, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia mendapatkan Pill Tower untuk membentuk aliansi dengan faksinya, kekuatan mereka akan melonjak. Mereka akan bisa masuk dengan faksi super di benua itu. Bahkan jika Hall of Souls ingin menyerang di masa depan, mereka harus hati-hati mempertimbangkan pilihan mereka terlebih dahulu. Kamu seharusnya tidak merasa bahagia secepat ini. Menara pil kecil mungkin benar-benar membenci aula jiwa, tetapi akan sangat sulit untuk membuat orang-orang tua yang keras kepala itu menyetujui aliansi. Yao Lao tanpa sadar menuangkan air dingin ke wajah gembira Xiao Yan. Kami akan mencobanya terlepas dari apakah itu akan berhasil atau tidak. Xiao Yan tersenyum. Dia pasti akan berusaha tidak peduli seberapa rendah peluang keberhasilannya. Paviliun bintang jatuh saja benar-benar bukan tandingan Hall of Souls. Aye, setelah masalah di Paviliun bintang jatuh telah diselesaikan, aku secara pribadi akan menemanimu ke Pill Tower. Yao Lao membelai jenggotnya. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk. Xiao Yan tersenyum dan memiringkan kepalanya. Yao Lao membual hubungan yang jauh lebih dalam dengan orang-orang dari Pill Tower. Akan jauh lebih mudah jika Yao Lao mengungkapkan dirinya. Selain Pill Tower, kita mungkin juga bisa mengikat sekte bunga dan lembah api yang membara. Mereka memiliki reputasi yang sangat hebat di Central Plains. Jika kita membuat mereka bergabung dengan aliansi, banyak sekte yang telah dirugikan oleh Hall of Souls akan bergabung juga. Kombinasi dari kekuatan ini akan sangat menakutkan. Kailin menyuarakan pikirannya.
Dia telah mengalami pembentukan aliansi Yan saat itu. Dia jelas memahami kekuatan kuat yang akan dibawa aliansi semacam itu. Ada dua tetua agung yang belum menunjukkan wajah mereka selama bertahun-tahun di dalam Sekte Bunga. Keduanya memiliki kekuatan Banseng. Bahkan murid Sekte Bunga biasa tidak menyadari keberadaan mereka. Yao Lao tertawa samar, dua orang tua itu berhutang budi padaku. Menambah hubungan Anda dengan Yun Yun, seharusnya tidak sulit untuk membuat Sekte Bunga bergabung dengan aliansi. Oh, Xiao Yan sangat terkejut ketika mendengar bahwa ada dua ahli kelas Banseng yang tersembunyi di dalam Sekte Bunga. Dia belum merasakan keberadaan mereka ketika dia pergi ke Sekte Bunga saat itu. Haha, bagaimana mungkin tidak membentuk yayasan setelah ada di dataran tengah untuk waktu yang lama? Contohnya adalah iblis tua Tianming dari Sekte Langit yang mendalam. Yao Lao tersenyum. Dia sangat tua dan memiliki banyak teman saat itu. Oleh karena itu, dia jelas menyadari iblis-iblis tua yang tersembunyi di dalam berbagai sekte. The Burning Flame Valley juga tidak sesederhana kelihatannya. Anda hanya perlu ingat bahwa pendiri Burning Flame Valley pernah menjadi eksistensi yang kuat yang tidak lebih lemah dari leluhur Anda Xiao Xuan. Dari apa yang saya tahu, lembah api terbakar juga memiliki leluhur. Orang ini juga memiliki kekuatan Banseng tingkat tinggi. Saya tidak yakin apakah leluhur itu telah menjadi Doseng. Saat itu, dia adalah eksistensi yang terkenal. Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia telah meremehkan faksi-faksi ini, yang telah ada di dataran tengah selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa menjadi sederhana jika mereka mampu mencapai tahap ini? Orang dari Burning Flame Valley itu agak aneh. Dia tidak terlibat dalam urusan duniawi selama bertahun-tahun. Bukan tidak mungkin menggunakan beberapa trik untuk membuatnya bergabung dengan aliansi. Yao Lao tersenyum dan berkata, orang tua itu pernah menderita cedera yang sangat serius yang mengakibatkan sekuel, yang telah ada sampai sekarang. Jika kita bisa menyelesaikan masalahnya, tidak akan sulit untuk membuat Burning Flame Valley bergabung dengan aliansi. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mendengar ini. Beberapa kegembiraan muncul di matanya. Faksi yang mereka dapat membentuk aliansi dengan membuat kekuatan yang jauh melebihi harapannya. Jika mereka mampu membentuk aliansi besar dengan mereka semua, aliansi ini tidak diragukan lagi akan menjadi faksi super di dataran tengah. Masalah aliansi harus diselesaikan sebelum api teratai iblis pemurni muncul. Mata Xiao Yan berkedip. Olah jiwa pasti akan terlibat dalam masalah yang berhubungan dengan api misterius seperti api teratai iblis pemurni. Jika pavilion bintang jatuh memang memiliki modal yang sebenarnya, bagaimana mereka bisa melawan olah jiwa? Hanya mengandalkan Xiao Yan saja tidak cukup. Seekor harimau ganas tidak bisa mengalahkan sekawanan serigala. Nenek moyang Xiao Yan, Xiao Xuan telah menggunakan pengalaman pribadinya untuk mengajari Xiao Yan validitas pernyataan itu. Oleh karena itu, dia perlu menyelesaikan masalah aliansi sesegera mungkin. Bab 1443, membunuh orang lain sebagai pencegah pertempuran di alam bintang telah berakhir dengan cara yang luar biasa saat Xiao Yan keluar dari retretnya. Reputasi Xiao Yan dan pavilion bintang jatuh di dataran tengah akan melambung karena pertempuran besar ini. Dia telah melawan 3 Banseng yang hebat dengan kekuatannya sendiri yang mengakibatkan 2 kematian dan 1 cedera. Dia bahkan akhirnya mendapatkan Doseng elit dari klan Hun untuk campur tangan secara pribadi untuk membantu elit terakhir Banseng melarikan diri. Berita pertempuran ini menyebabkan ekspresi semua orang yang mendengarnya berubah. Di mata banyak orang, seorang elit Banseng adalah eksistensi legendaris, namun 2 dari ahli ini, yang tampaknya tak tersentuh oleh orang biasa, telah dibunuh oleh Xiao Yan. Yang lain tanpa sadar terkejut dengan hasil ini. Setelah kejadian ini, tidak ada faksi lain di dataran tengah yang akan dengan mudah meremehkan faksi yang sedang naik daun ini. Dibandingkan dengan kebangkitan pavilion bintang jatuh, aliansi sungai mendalam berada dalam keadaan yang sangat suram. Satu-satunya elit Banseng di Sekte Langit Mendalam telah dibunuh oleh Xiao Yan. Kelompok besar ahli yang telah mengikuti elit Banseng ke alam bintang akhirnya mati juga. Semua orang sadar bahwa aliansi sungai mendalam akan menghadapi masa-masa sulit di depan. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung dengan pavilion bintang jatuh, terutama setelah kehilangan ahli puncak seperti iblis tua Tianming. Di bawah kepanikan ini, banyak sekte yang telah bergabung dengan Profound River Alliance mulai khawatir sepanjang hari. Beberapa bahkan buru-buru mundur dari aliansi sungai mendalam dalam upaya untuk menarik garis yang jelas di antara mereka.
Penarikan ini akhirnya menambah penghinaan pada cedera aliansi Sungai Mendalam. Kehancurannya hanya masalah waktu. Sementara dataran tengah gempar karena pertempuran besar di alam bintang, Paviliun Bintang Jatuh tampak relatif tenang. Mereka membersihkan kekacauan di alam bintang selama beberapa hari pertama. Serangan skala besar oleh aliansi Sungai Mendalam ini telah menyebabkan Paviliun Bintang Jatuh menderita kerugian yang signifikan, tetapi kerugian ini tampak tidak signifikan jika dibandingkan dengan pihak lain. Kedamaian ini berlangsung selama 3 hari sebelum balas dendam dari Paviliun Bintang Jatuh secara resmi dimulai. Pembalasan Paviliun Bintang Jatuh dipimpin oleh Dou Seng Xiaoyan dan Ban Seng Yaolao. Aliansi Sungai Mendalam menderita kekalahan total dan menyedihkan. Mereka bahkan gagal membentuk pertahanan yang efektif sebelum Paviliun Bintang Jatuh menduduki markas besar dari Aliansi Sungai yang Mendalam, yang juga merupakan markas dari Sekte Langit yang Mendalam. Setelah kepala Sekte Langit yang Mendalam dibunuh secara acak oleh tamparan dari Xiaoyan, semua orang mengerti bahwa Sekte Langit yang Mendalam ini, yang pernah memiliki reputasi ganas di dataran tengah, telah selesai. Aliansi Sungai Mendalam bahkan tidak berhasil bertahan sehari sebelum semua orang dalam aliansi mulai berpencar dalam kepanikan. Sekte-sekte kecil itu, yang telah menggunakan nama Profound Sky Alliance untuk melakukan penipuan, langsung mengubah pendirian mereka. Tidak hanya mereka tidak membantu ketika mereka melihat anggota dari aliansi Sungai Mendalam, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan mereka ketika mereka jatuh. Tampaknya mereka mencoba menunjukkan betapa mereka membenci aliansi Sungai Mendalam. Paviliun Bintang Jatuh tidak peduli dengan penjaga pagar ini. Setelah mengambil markas aliansi Sungai Mendalam, kontingen besar mulai memisahkan dan menyerang faksi yang lebih kuat dalam aliansi Sungai Mendalam, seperti Lembah Sungai Es dan Paviliun Petir Angin. Kedua faksi ini telah berkontribusi pada serangan di Paviliun Bintang Jatuh. Orang-orang ini seperti gigi dan cakar dari Sekte Langit yang Mendalam. Mereka secara alami tidak dilepaskan. Kali ini, Xiaoyan dan Yao Lao melenyapkan sekte-sekte ini sebagai pencegah. Paviliun Petir Angin, Xiaoyan tetap tergantung di langit. Dia melihat gunung yang sangat kacau yang dikelilingi oleh lautan api. Ekspresi acuh tak acuh ada di matanya. Dia telah memimpin pasukan dari Paviliun Bintang Jatuh di sini. Sepanjang jalan, dia telah menghilangkan beberapa cakar dan gigi dari aliansi Sungai Mendalam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan pada saat ini. Dia jelas menyadari bahwa Paviliun Bintang Jatuh akan berkali-kali lebih menyedihkan mengingat metode Sekte Langit yang Mendalam dan olah jiwa jika dia tidak meninggalkan retretnya tepat waktu. Sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan belas kasihan. Yang lemah adalah makanan bagi yang kuat di dataran tengah. Hanya kekuatan yang kuat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup. Xiaoyan, Paviliun Petir Angin saya memiliki hubungan yang baik dengan suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix pasti tidak akan melepaskanmu karena berani menghancurkan Wind Lightning Pavilionku. Seorang elit Douzun dari Paviliun Bintang Jatuh menghancurkan Lei Zunze sampai dia terbang kembali dan memuntahkan seteguk darah segar. Mata Lei Zunze kejam saat mereka menatap Xiaoyan. Suku Heaven Demon Phoenix, ya, aku akan menyelesaikan dendamku dengan mereka di masa depan. Xiaoyan mengamati Lei Zunze dengan sikap acuh tak acuh. Ketika dia pertama kali tiba di Wind Lightning Mountain Range, Lei Zunze tampak tak terjangkau di matanya. Orang itu adalah seorang elit Douzun yang bisa membunuh Xiaoyan dengan mengepalkan tangannya. Namun, posisi kedua belah pihak telah beralih. Paviliun Bintang Jatuh saya memiliki 28 ahli yang mati di tangan Anda. Ketika kamu membunuh mereka saat itu, kamu seharusnya mengerti bahwa hari ini akan datang. Xiaoyan menunduk. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke Lei Zunze. Wajah Lei Zunze terkejut saat melihat Xiaoyan mengangkat lengannya. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya dan banyak bayangan muncul di langit. Gerakan 3000 petir, ya. Xiaoyan samar-samar tertawa ketika dia melihat banyak gambar setelahnya. Tangannya terkepal lembut. Bang! Ruang itu sendiri segera runtuh setelah tangannya terkepal. Sebuah bayangan di kejauhan tiba-tiba berhenti saat darah pekat keluar. Lei Zunze bahkan tidak mengeluarkan jeritan menyedihkan saat dia berubah menjadi daging cincang. Xiaoyan perlahan menarik tangannya. Dia bahkan tidak melirik sekelompok daging buram. Dengan sapuan matanya, Penatua Paviliun Bintang Jatuh dengan cepat bergegas. Dia menggunakan suara hormat untuk mengatakan, Kepala Paviliun Junior, kami telah berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai klan Han seperti yang telah Anda instruksikan.
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka telah ditekan oleh Wind Lightning Pavilion selama bertahun-tahun. Saat ini, kekuatan klan mereka telah menyusut 90%. Mereka hanya bisa dianggap sebagai klan tingkat kedua di kota Tianbei. Hidup mereka sangat menyedihkan. Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia segera menjadi tenang saat permintaan maaf melintas di matanya. Dia memiliki ide yang cukup bagus mengapa klan Han telah ditekan oleh Wind Lightning Pavilion. Kemungkinan besar karena mereka sudah dekat dengannya saat itu. Dia telah sibuk berlatih tahun-tahun ini dan telah melupakan masalah yang dia bawa kepada mereka. Apakah kamu sudah mengirim beberapa orang? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika Han Sue tidak menyelamatkannya ketika dia pertama kali tiba di dataran tengah, dia mungkin akan mati di gurun. Meskipun ia telah membantu klan Han menghancurkan klan Hong yang mengesankan di dalam kota Tianbei, klan Han kemudian ditekan oleh Wind Lightning Pavilion sampai jatuh dari faksi tingkat atas ke keadaan sepi saat ini. Tim 3 orang Elder Gun sudah menuju. Penatua dari Pavilion Bintang Jatuh itu dengan hormat menanggapi. Xiao Yan sedikit mengangguk, matanya menatap langit utara, kedua tangannya diletakkan di belakangnya saat dia menjadi tenang. Kota Tianbei, klan Han, Bang. Mata semua orang dari klan Han tercengang ketika mereka melihat 3 lelaki tua yang tiba-tiba muncul. Aura mereka begitu kuat sehingga menakutkan. Gelombang acak lengan adalah semua yang diperlukan untuk mengirim beberapa ahli keluar dari halaman dengan darah mengalir dari mulut mereka. Beberapa ahli itu datang ke klan Han untuk menemukan masalah. Mereka berbaring di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Saya Han Qi, kepala klan Han. Bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan sesepuh ini? Seorang pria parubaya dengan beberapa rambut putih dengan hati-hati melangkah maju dan dengan hormat bertanya. 2 wanita tinggi dan cantik berdiri di kedua sisi pria itu. Wanita di sebelah kiri memiliki rambut perak panjang. Tubuhnya yang cantik tampak proporsional saat dia mengeluarkan getaran dingin. Wanita di sebelah kiri tampak sedikit lebih muda. Penampilannya yang cantik mengungkapkan sikapnya yang luar biasa. Kedua wanita ini secara alami adalah Han Yue dan Han Sue dari klan Han. Mereka adalah kenalan pertama yang ditemukan Xiao Yan setelah tiba di dataran tengah. Haha, kepala klan Han tidak perlu terlalu sopan. Kami bertiga berasal dari Pavilion Bintang Jatuh. Kali ini, kami datang atas perintah kepala Pavilion Junior. Bolehkah saya tahu apakah kepala klan Han tertarik untuk memperluas klan Han dengan menjadi Pavilion Petir Angin berikutnya di wilayah utara ini? Seorang lelaki tua berambut putih tersenyum ketika dia bertanya. Pavilion Bintang Jatuh. Semua orang dari klan Han tercengang. Ini dia, gumam Han Sue. Sosoknya yang cantik gemetar saat dia berdiri di belakang Han Qi. Ini Xiao Yan. Han Yue di sampingnya juga buru-buru pulih dan dengan lembut menjelaskan. Nama ini terlalu terkenal di seluruh dataran tengah. Pavilion Petir Angin tidak akan ada lagi di wilayah utara ini di masa depan. Jika klan Han tertarik, Anda bisa menggantinya. Kami bertiga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Penatua Pavilion Bintang Jatuh tertawa. Han Qi terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata ini. Tubuhnya sangat gemetar saat kegembiraan liar memenuhi wajahnya. Pavilion Bintang Jatuh menjulang di dataran tengah. Jika klan Han mereka bisa melompat ke pohon besar ini, mereka bahkan tidak akan peduli tentang Pavilion Petir Angin yang lama, apalagi klan lainnya. Haha, kepala klan Han, yakinlah bahwa kepala Pavilion Junior telah secara pribadi menyebutkan ini. Tidak salah, penatua itu tertawa setelah melihat kegembiraan Han Qi tumbuh. Apakah dia tidak datang? Han Sue menggigit bibir bawahnya yang merah dengan bagian belakang giginya. Matanya yang cerah menatap Elder saat dia bertanya dengan lembut. Penatua dari Pavilion Bintang Jatuh itu ragu sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Dia menggelengkan kepalanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita muda itu memiliki perasaan terhadap kepala Pavilion Junior. Tetapi dia tidak tahu apakah perasaan ini sepihak atau timbal balik. Karenanya, dia tidak berani meremehkannya. Dia dengan cepat mengambil 2 botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Han Sue dan Han Yue sebelum berkata, Kepala Pavilion Junior menginstruksikan saya untuk memberikan ini kepada kalian para wanita. Kepala Pavilion Junior juga meminta saya untuk berterima kasih kepada Nona Han Sue karena telah menyelamatkannya saat itu. Mata awalnya cerah Han Sue redup saat dia menatap botol giok. Dia diam-diam mengangguk dan mengambil botol giok. Tanpa berbicara, dia berbalik dan pergi.
Han Yue di sampingnya hanya bisa menghela nafas setelah melihatnya pergi. Dia mengikuti Han Sui keluar dari ruangan sebelum memeluk pinggangnya yang lembut dan halus. Dia selalu tahu bahwa adik perempuannya ini memiliki perasaan terhadap Xiao Yan, tapi Xiao Yan terlalu mempesona. Han Yue menundukkan kepalanya sedikit dan melihat bibir merah melengkung Han Sui. Dia bisa melihat sikap keras kepala di wajah Han Sui. Gadis keras kepala ini tidak mau menyerah bahkan pada tahap ini. Han Yue hanya bisa mendesah pelan. Pria seperti itu bukanlah seseorang yang bisa ditaklukkan oleh wanita seperti mereka. Bab 1444, mencari sekutu balas dendam dari Paviliun Bintang Jatuh berlanjut selama 10 hari. Selama 10 hari ini, setidaknya 20 sekte dibasmi oleh pasukan Paviliun Bintang Jatuh. Faksi-faksi ini, yang tidak terlalu kuat, tidak dapat membalas terhadap Paviliun Bintang Jatuh, yang memiliki banseng tingkat tinggi, doseng bintang 1, dan banyak pakar top. Letusan Paviliun Bintang Jatuh dengan keras mengguncang banyak faksi. Di masa lalu, Paviliun Bintang Jatuh telah mempertahankan dirinya di satu sudut dan diam-diam berkembang. Itu tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan beberapa faksi tidak memperlakukan faksi yang sedang naik daun ini dengan serius. Namun, pembalasan dari Paviliun Bintang Jatuh membuat semua orang mengerti bahwa itu tidak patuh. Sebaliknya, itu adalah harimau ganas yang akan menggigit jika marah. Setelah 10 hari berlalu, pasukan besar Paviliun Bintang Jatuh mulai mundur. Lagi pula, mereka tidak ingin membantai semua orang. Kematian yang diperlukan akan memungkinkan Paviliun Bintang Jatuh untuk membangun kekuatan yang mengesankan, tetapi kematiannya tidak bisa keterlaluan. Xiao Yan dan Yao Lao telah mengendalikan hasilnya dengan relatif baik. Aula jiwa relatif tenang sementara Paviliun Bintang Jatuh terlibat dalam balas dendam liar. Mereka tidak mengirim ahli untuk memberikan bantuan kepada aliansi Sungai Mendalam, tetapi kelompok Xiao Yan tidak santai. Aula jiwa selalu misterius. Itu pasti mengumpulkan kekuatannya dengan tidak bertarung kali ini. Setelah waktunya matang, itu akan memberikan Paviliun Bintang Jatuh pukulan yang benar-benar mematikan. Kelompok Xiao Yan secara alami tidak akan meremehkan potensi bahaya ini. Meskipun Xiao Yan telah menjadi doseng asli, dia harus tetap sangat berhati-hati saat menghadapi faksi menakutkan seperti Hall of Souls dan Klan Hun. Jika mereka benar-benar ingin melawan Aula Jiwa, maka masalah aliansi adalah prioritas utama Paviliun Bintang Jatuh. Oleh karena itu, 2 surat dikirimkan oleh 2 ahli Paviliun Bintang Jatuh ke Sekte Bunga dan Lembah Api Pembakaran sementara tentara secara bertahap mundur. Meskipun kedua faksi ini tidak menakutkan seperti Pil Tower, mereka masih faksi teratas di dataran tengah, mengikat mereka akan memperkuat aliansi. Tidak perlu terburu-buru untuk mengundang sekte yang lebih kecil. Setelah 3 faksi besar menyetujui aliansi, semua sekte yang lebih kecil ini secara alami akan berkerumun. Selama mereka menetapkan standar sedikit tinggi, aliansi super yang sebanding dengan Hall of Souls akan lahir di tangan Xiao Yan. Xiao Yan perlahan menghela nafas lega saat dia melihat sosok-sosok itu dengan cepat menghilang dari langit. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah diam-diam menunggu tawaran kembali. Jika mereka tidak dapat meyakinkan Sekte Bunga atau Lembah Api yang membara, aliansi mereka akan menghadapi kemunduran. Aroma bunga samar berlama-lama di dalam aula besar di Sekte Bunga. Aula besar ini mungkin luas, tetapi tampaknya cukup kosong. Hanya beberapa sosok yang duduk di aula. Yun Yun hadir di antara orang-orang ini, tetapi dia tidak duduk di kursi pemimpin meskipun dia adalah kepala Sekte Bunga. Sebaliknya, ada 2 sosok yang saat ini duduk di tempat pemimpin. Kedua sosok itu mengenakan pakaian kuning pucat. Mereka tidak terlihat tua karena kulit mereka agak halus. Mereka telah mendapatkan pesona yang unik karena kerutan samar di sudut mata mereka. Di bawah 2 orang ini duduk berbagai sesepuh Sekte Bunga. Namun, orang-orang ini mengungkapkan rasa hormat mereka ketika mereka melihat 2 wanita berpakaian kuning pucat, yang tampak jauh lebih muda daripada banyak sesepuh. Penatua pertama, apa pendapatmu tentang tawaran ini? Keheningan di dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum seorang wanita di kursi pemimpin mengangkat kedua matanya untuk melihat seorang wanita tua di bawah. Suaranya samar saat dia bertanya dan sebuah gulungan ada di depannya. Gulungan itu menampilkan lencana unik dari Paviliun Bintang Jatuh. Penatua pertama ragu-ragu ketika dia mendengar pertanyaan wanita ini. Dia dengan hormat berkata, Grand Elder, Paviliun Bintang Jatuh saat ini sangat berbeda dari sebelumnya.
Bahkan sekte bunga kami tidak dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal kekuatan. Meskipun mereka telah tumbuh, masih ada celah antara mereka dan Hall of Souls. Paviliun Bintang Jatuh dan Aula Jiwa sangat bertentangan satu sama lain. Jika kita setuju dengan aliansi, itu berarti kita akan menentang Hall of Souls dan menentang Hall of Souls itu berbahaya. Wanita berpakaian kuning mengangguk setelah mendengar ringkasan ini. Dia berkomentar dengan lantang, saya tidak akan pernah menduga bahwa Yao Chen tidak mati dan dia bahkan telah mencapai kelas Ban Seng tingkat tinggi. Muridnya itu bahkan lebih menakutkan. Dia melampaui Yao Chen dan mencapai kelas Do Seng sebelum dia. Kekuatan seperti itu memang lebih kuat dari sekte bunga kami. Adapun Hall of Souls itu, kami berdua telah bertarung dengan mereka di masa lalu. Mereka memang keberadaan yang sangat merepotkan. Grand Elder, aliansi mungkin sedikit berisiko, tetapi itu akan menguntungkan sekte bunga kami. Perkembangan sekte bunga telah terhenti selama bertahun-tahun. Kami telah sering ditekan oleh sekte langit yang mendalam selama tahun-tahun ini. Jika kita benar-benar bisa membentuk aliansi, reputasi sekte bunga kita pasti akan tumbuh lagi. Yun Yun terdiam sesaat sebelum dia berbicara dengan lembut. Tidak peduli apa, dia harus berdiri di sisi Xiao Yan untuk membantunya berbicara. Sekte langit yang mendalam memang lalat rumah yang merepotkan. Saat itu, aku dan kakak perempuan hanyalah Ban Seng perantara. Bahkan jika kita bergandengan tangan, kita hanya akan berakhir imbang dengan iblis tua itu, Tianming. Ketika kakak perempuan berhasil mencapai Ban Seng tingkat tinggi, kami awalnya berencana untuk menemukan iblis tua itu untuk bertarung. Siapa yang mengira dia akan dibunuh oleh Xiao Yan? Wanita berpakaian kuning itu tersenyum. Matanya beralih ke Yun Yun dan perasaan yang tidak diketahui hadir di sudut mulutnya. Yun Yun, dikabarkan bahwa kamu dan Xiao Yan memiliki hubungan. Akan luar biasa jika Anda bisa menarik orang seperti itu ke pihak sekte bunga kami. Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah mendengar kata-kata ini. Penatua agung ini mungkin tampak sangat tua, tetapi dia tampaknya sangat suka menggoda orang lain. Masalah ini harus diputuskan oleh kakak perempuan. Wanita berpakaian kuning itu tersenyum. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tidak mengungkapkan pendapat. Dia melemparkan bola ke wanita yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejak awal. Mata semua orang tertuju pada wanita yang tampak agak dingin itu. Tangan Yun Yun dengan tenang mengencang. Meskipun dia adalah kepala sekte bunga, dia masih perlu mendapatkan jawaban dari dua tetua agung ini ketika sampai pada keputusan besar. Dia menyadari situasi paviliun bintang jatuh saat ini, jadi dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat sekte bunga benar-benar berdiri di samping paviliun bintang jatuh. Alis wanita yang tampak dingin itu berkedut saat banyak pasang mata menatap. Sebuah kalimat yang tenang dan sederhana terpancar dari mulutnya, bergabunglah dengan aliansi, lawan Hall of Souls. Yun Yun menghela nafas lega dan merasakan beban besar terangkat dari hatinya setelah mendengar kalimat singkat ini. Penatua yang tersisa ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Aku tahu bahwa kamu akan membuat pilihan ini, saat itu, kamu bahkan berani berdebat dengan guru karena orang tua itu. Tetapi kamu juga harus menyadari dengan jelas bahwa orang tua itu tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Wanita berpakaian kuning itu tertawa getir. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh setelah wanita dingin itu tidak menanggapi. Dia berkata, karena kakak perempuan telah membuat keputusannya, berikan balasannya kepada paviliun bintang jatuh. Dipahami, semua sesepuh dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Membakar lembah api, persekutuan. Berurusan dengan Hall of Souls. Bukan manusia atau makhluk hantu itu mungkin benar-benar menjijikkan, tetapi siapa yang akan menentang mereka tanpa alasan? Tidak mungkin. Minta mereka pergi. Di dalam hutan bambu yang tenang jauh di dalam Burning Flame Valley, seorang lelaki tua dengan rambut merah menyala mengayunkan gulungan di tangannya ke atas meja batu. Dia berbicara dengan tidak sabar. Tang Zhen dan Tang Huo'er di depan meja batu tanpa daya mengeluarkan tawa pahit karena reaksi orang tua ini. Orang tua ini telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi emosinya masih sangat panas. Uhuk-uhuk, orang tua itu mengeluarkan beberapa batuk hebat setelah melampiaskan amarahnya. Wajahnya menjadi panas. Tang Huo'er buru-buru melangkah maju dan dengan lembut menepuk punggungnya. Huo'er masih yang terbaik. Wajah pria tua berambut merah itu tampak sedikit lebih baik setelah ditepuk oleh Tang Huo'er. Dia melirik gulungan di atas meja dan tiba-tiba berkata, Xiao Yan itu adalah bintang 1 Do Seng.
Dia tidak terlalu tua kan? Jika penampilannya lumayan, minta dia untuk menikahi Tang Huo'er dan orang tua ini akan setuju dengan aliansi itu. Bang! Tang Huo'er menepuk punggung lelaki tua berambut merah itu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi merah padam saat tangannya dengan keras menghantam punggung lelaki tua itu. Dia berteriak dengan kemarahan yang malu, "Orang tua, kamu harus khawatir bahwa tidak ada yang akan mengirimmu pergi ketika kamu mati jika kamu terus mengatakan omong kosong." Batuk, "Huo'er, jangan kasar." Tang Zhen terbatuk sambil cemberut. Mampu mencapai prestasi seperti itu pada usia seperti itu menunjukkan betapa luar biasanya Xiao Yan ini, dan dia bahkan mampu mengumpulkan kalian berdua di sisinya. Jelas, orang ini telah meninggalkan kesan yang baik bagi Anda berdua. Tidak mudah memuaskan kalian berdua. Pria tua berambut merah itu tertawa dengan ekspresi aneh. Huo'er memutar matanya dan terlalu malas untuk repot dengan orang tua ini. Dia berbalik dan duduk di sudut. "Leluhur, mereka telah mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan masalah tersembunyi di tubuhmu jika kamu menyetujui aliansi." Tang Zhen tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menambahkan lebih banyak pada tawaran itu. "Oh," pria tua berambut merah itu mengangkat alisnya setelah mendengar godaan ini. Dia dengan malas duduk di kursi batu dan secara acak mengambil buah dari meja. Dia menggigit keras dan bertanya, "Bagaimana jika saya tidak setuju?" "Tidak setuju?" "Ya." Xiao Yan mengatakan bahwa dia akan tetap membantumu menghilangkan masalah tersembunyi di tubuhmu. Tang Zhen tersenyum saat menjawab. Berderak, mulut lelaki tua berambut merah itu menegang saat dia menggigit buah itu. Setelah itu, dia membuangnya dengan wajah tanpa ekspresi. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan suara lemah, "Anak kecil ini tidak buruk. Tanpa bagian terakhir ini, tidak akan ada kesempatan bagiku untuk menyetujui aliansi ini." "Leluhur, maksudmu?" Tang Zhen tertawa. "Bergabung dengan aliansi." Pria tua berambut merah itu duduk dari kursi batu. Dia tiba-tiba meregangkan pinggangnya yang malas. Aura mengerikan perlahan menyebar dari tubuhnya, bergema di seluruh negeri. "Sudah bertahun-tahun sejak saya menunjukkan diri saya. Aku ingin tahu apakah benua ini masih mengingat namaku, Leluhur Hun Yun." Bab 1445, menuju Pil Tower lagi. Apakah Sekte Bunga dan Lembah Api Membakar menyetujui aliansi? Xiao Yan mendengarkan laporan dari dua sesepuh di depannya di dalam aula utama paviliun bintang jatuh. Dia tiba-tiba berdiri, wajahnya dipenuhi kegembiraan. "Haha, Sekte Bunga dan Lembah Api yang membara telah memberi kami jawaban yang jelas. Mereka sedang menunggu kepala paviliun junior untuk memutuskan kapan mengumumkan berita ini." Penatua paviliun bintang jatuh tersenyum ketika dia menjawab. Xiao Yan, Kailin, dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Segalanya selalu sulit di awal. Dengan awal yang baik ini, akan lebih mudah untuk menangani hal-hal selanjutnya. Sekte Bunga dan Lembah Api Terbakar memiliki reputasi yang kuat di dataran tengah. Partisipasi mereka tidak diragukan lagi akan meningkatkan reputasi aliansi, jauh melampaui reputasi aliansi Sungai Mendalam ketika dibentuk saat itu. Kemajuan aliansi yang mulus ini agak melebihi harapan saya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Bagaimanapun, Hall of Souls bukanlah faksi biasa. Menentang mereka akan membutuhkan banyak keberanian. Kalau begitu, kapan kita akan bertemu kedua sekte untuk membahas detail aliansi? Kailin bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Meskipun Sekte Bunga dan Lembah Api Terbakar telah setuju untuk bergabung, itu masih belum cukup. Jika kita ingin melawan Hall of Souls, kita pasti perlu mengikat Pil Tower. Kalau tidak, itu akan sangat sulit. Yao Lao perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan situasinya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kegembiraan di hatinya secara bertahap berkurang. Dia juga mengerti bahwa yang paling penting dari tiga faksi besar adalah Pil Tower. Faksi ini memiliki kemampuan untuk memanggil para ahli di seluruh dataran tengah. Jika mereka bergabung, reputasi aliansi akan melambung tinggi. Pada saat itu, mereka tidak akan kalah dengan Hall of Souls bahkan ketika harus berhadapan langsung. Namun, Xiao Yan sadar bahwa tidak mudah untuk membuat Pil Tower bergabung dengan aliansi. Pil Tower selalu mempertahankan sikap netral. Itu tidak pernah bergabung dengan kam manapun sejak didirikan. Meskipun orang-orang ini sangat membenci Hall of Souls, peluang keberhasilan dalam meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi tidak terlalu tinggi. Haruskah kita mengirim surat sebagai penyelidikan?
Dokter peri kecil menyarankan. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Jika kita ingin meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi, kemungkinan saya harus secara pribadi mengunjungi Piltover dengan Xiaoyan. Hasil mengirim orang lain pasti akan berakhir sama. Iya, Xiaoyan mengangguk. Piltover tidak seperti sekte bunga dan lembah api yang membara. Mereka harus pergi secara pribadi jika mereka ingin membentuk aliansi ini. Jadi seperti ini, sama saja. Saya akan mengurus paviliun bintang jatuh. Hal-hal selama periode waktu ini sebagian besar telah diselesaikan. Kemungkinan besar tidak akan ada masalah lagi. Kapan kalian berdua pergi? Kailin mengangguk dan mendukung pendekatan ini. Keputusan akhir Piltover adalah bagian penting dari aliansi ini. Mereka harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Masalah ini tidak bisa ditunda. Kami akan berangkat hari ini. Xiaoyan bertukar pandang dengan Yao Lao dan keduanya menjawab secara bersamaan. Masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Dengan keputusan yang dibuat, Xiaoyan dan Yao Lao tidak menunda lagi. Keduanya membuat beberapa persiapan sebelum bergegas ke Pil Region. Karena paviliun bintang jatuh baru saja stabil, hanya mereka berdua yang tersisa dalam perjalanan ini. Kailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya tetap di belakang untuk menjaga paviliun bintang jatuh. Xiaoyan dan Yao Lao bisa dianggap sebagai dosen elit. Kecepatan mereka secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Mereka merobek ruang dan melakukan perjalanan ke tujuan mereka. Di bawah kecepatan yang menakutkan ini, mereka telah mencapai kota Pil Suci di wilayah Pil dalam setengah hari. Xiaoyan merasa agak emosional ketika dia tiba di pinggiran kota Pil Suci. Tempat ini adalah tempat dia benar-benar menjadi terkenal di dataran tengah. Selama Pil Gathering, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan ahli dari Hall of Souls, mencegah tempat juara dari Pil Gathering mendarat di tangan seseorang dari Hall of Souls. Dengan begini, Piltover berutang budi pada Xiaoyan. Lagi pula, jika tempat juara diambil oleh Hall of Souls, reputasi Piltover akan mengalami pukulan besar. Xiaoyan dan Yao Lao tidak berhenti karena jalanan yang ramai setelah memasuki kota Pil Suci. Sebaliknya, mereka memasuki Piltover. Xiaoyan dan Yao Lao duduk di aula besar di tingkat atas Piltover. Seorang penatua menara pil dengan cepat mundur dan memberitahu 3 kepala besar tentang kedatangan mereka. 3 orang ini tampaknya telah membentuk suasana yang hebat tentang mereka sekarang. Yao Lao mengangkat cangkir teh di sampingnya, menyesapnya, dan tertawa. Baik dia dan Xiaoyan lelah setelah bepergian ke sini, tapi untungnya keduanya luar biasa. Oleh karena itu, mereka mampu menanggung kelelahan ini. Xiaoyan tersenyum. Dia tahu bahwa hubungan Yao Lao dengan 3 kepala cukup baik, jadi dia tidak berkomentar. Keheningan di aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecahkan oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu yang tertutup rapat didorong terbuka dan tawa keras segera menyusul. Haha, sungguh tamu yang langka. Yao tua, tidak disangka aku bisa melihatmu lagi. Pintu yang tertutup rapat telah dibuka. Suan Kongzi berjubah putih tertawa dan dengan cepat masuk. Tian Leizi dan Suan Yu dengan cepat mengikutinya. Kedua mata mereka menunjukkan kegembiraan saat mereka melihat Yao Lao di aula besar, yang sedang memegang cangkir teh. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabarmu? Yao Lao meletakkan cangkir tehnya. Dia melihat ketiganya dan menyapa mereka dengan senyuman. Suan Kongzi dan 2 di belakangnya dengan cepat berjalan melewati aula besar. Mereka tiba di depan Yao Lao dan melihat wajah familiarnya. Sesaat kemudian, Suan Kongzi menghela nafas dengan lembut. Dia menepuk bahu Yao Lao saat dia berkata, tidak terduga aku masih bisa melihatmu saat kita masih hidup. Senyum di wajah Yao Lao menjadi lebih padat setelah melihat cara mereka bertindak. Dia menepuk bahu Suan Kongzi sebelum matanya mendarat di samping Suan Yi. Dia tertawa, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu, tetapi kamu masih secantik biasanya. Anda tidak tampak seperti sebagian kecil dari kami, orang-orang tua. Wajah Suan Yi sedikit memerah setelah mendengar pujian ini dan kedua matanya dipenuhi kelembapan. Sikapnya yang seperti gadis kecil menyebabkan Xiaoyan merasa tidak bisa berkata-kata. Tampaknya kepala raksasa Piltover ini benar-benar memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Bahkan dia berhasil menebak ini dengan pandangan sekilas. Mereka berempat tertawa dan mengobrol sebentar setelah mereka bertemu. Xiaoyan tidak dapat menyela. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri tanpa daya di samping dan menemani mereka.
Haha, Yao tua, kamu benar-benar telah menerima murid yang baik. Dia masih muda tapi dia sudah mencapai kelas Dosheng. Selain itu, ia juga menghargai hubungan. Jika ada kecelakaan yang menimpa Anda saat itu, saya yang lama benar-benar ingin merebutnya. Beberapa dari mereka akhirnya melihat Xiao Yan di samping setelah mengobrol sebentar. Suan Kongzi langsung tertawa. Penatua Suan Kongzi, tolong jangan menggoda diri muda ini. Xiao Yan tanpa sadar dan pahit tertawa sebelum memberikan balasan. Hihi, aku tidak pantas disebut penatua sekarang. Mereka yang lebih kuat adalah tuannya. Terlepas dari apakah itu dalam hal melatih doki atau keterampilan alkemis, kemungkinan saya tidak dapat membandingkannya dengan Anda. Suan Kongzi tersenyum saat dia menjawab. Untungnya dia baru saja maju ke kelas Banseng setahun yang lalu, tapi dia samar-samar merasa seolah-olah dia sedang menghadapi lautan tak berujung di depan Xiao Yan. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi batas Xiao Yan. Baiklah, kamu tidak akan berkunjung tanpa alasan. Yao tua, kunjunganmu ke Pil Towerku pasti melibatkan beberapa masalah besar, kan? Suan Kongzi tertawa. Dia mengubah percakapan saat dia melihat kembali ke Yao Lao. Iya, senyum di wajah Yao Lao memudar setelah mendengar bahwa mereka akan membahas hal-hal penting. Dia merenung sejenak sebelum menjelaskan masalah aliansi secara rinci. Aliansi, masalah ini sedikit merepotkan. Bukannya Anda tidak menyadari betapa keras kepala orang-orang tua itu? Semua kelompok Suan Kongzi mengerutkan kening. Suan Kongzi menjawab setelah mendengar Yao Lao menjelaskan situasinya. Aku sadar ini merepotkan, tapi aku harus mencobanya. Aura jiwa terlalu kuat, tak satu pun dari pihak kami akan mampu melawan mereka sendirian. Jika kita tidak membentuk aliansi, tak satu pun dari kita akan bisa lolos dari cakar Hall of Souls. Saya telah ditangkap oleh Hall of Souls sebelumnya. Oleh karena itu, saya punya ide mengapa mereka menangkap jiwa, dan kemungkinan melibatkan beberapa skema pembuatan bir. Yao Lao menjawab dengan serius. Suan Kongzi sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa Hall of Souls dia tidak akan menangkap begitu banyak tubuh spiritual tanpa alasan, tetapi berita ini saja tidak cukup untuk membuat orang-orang tua itu keluar dari norma dan bergabung dengan aliansi. Masalah ini akan jauh lebih mudah jika leluhur masih ada. Hanya satu kata dari dirinya yang sudah tua akan menentukan jawaban akhir. Suan Yi mengerutkan kening dan menjawab. Benda lama itu telah menghilang lagi. Yao Lao bertanya dengan suara terkejut. Suan Kongzi dan dua lainnya dengan pahit tersenyum pahit dan mengangguk bersama. Suan Kongzi menjawab, dia telah lama menghilang. Sudah bertahun-tahun sejak kami mendengar sepatah kata pun darinya. Jika token giok spiritualnya masih belum baik-baik saja, bahkan kami akan berpikir bahwa dia telah mengalami kecelakaan. Leluhur, apa itu? Xiao Yan di samping bertanya. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya setelah mendengar percakapan mereka. Yao Lao tidak pernah menyebutkan bahwa ada leluhur di dalam Pil Tower. Leluhur ini dapat dianggap sebagai salah satu pendiri Pil Tower. Dia juga orang yang paling berpengalaman di Pil Tower, dan kata-katanya akan memengaruhi keputusan apapun. Jika dia setuju dengan aliansi ini, tidak akan ada masalah, tetapi jika dia tidak setuju, tidak akan ada harapan untuk aliansi ini. Suan Kongzi ragu-ragu sebelum menjawab. Namun, leluhur ini suka berkeliaran dan bersenang-senang di dunia. Dia menghilang sepanjang waktu, bahkan kami bertiga hanya bertemu dengannya sekali selama bertahun-tahun ini. Hal yang paling disukai leluhur adalah menemukan wanita. Tentu saja, targetnya bukan wanita ini, tetapi bayi dalam kandungan mereka. Lebih tepatnya, dia ingin menemukan insiden di mana bayinya kehilangan nyawanya sebelum meninggalkan rahim ibunya karena kecelakaan. Setelah menemukan bayi yang meninggal lebih awal, dia kemudian akan masuk ke tubuh ibu dengan cara khusus dan berubah menjadi bayi biasa. Dia akan lahir, tumbuh, dan menjalani hidupnya sebagai orang lain sampai akhirnya tubuh itu mati. Hanya dengan begitu dia akan pergi, menggunakan kata-kata orang tua itu untuk menggambarkannya. Itu mengalami hidup. Xiao Yan benar-benar tercengang saat dia menatap wajah Suan Kongzi yang tersenyum pahit. Dia tertawa kering dan berkata, leluhur ini benar-benar manusia yang sangat unik. Selain itu, leluhurnya bukan manusia. Suan Kongzi perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, bentuk aslinya adalah pil obat. Bab 1446, Menara Pil Kecil, bukan manusia. Xiao Yan merasa kulitnya meledak terpisah saat ini.
Sudut mulutnya berkedut. Itu lama kemudian sebelum dia menekan suaranya dan dengan lembut bertanya, pil obat tingkat D yang legendaris. Semua pil obat yang telah mengalami pil Lightning 9 warna akan memiliki beberapa kecerdasan, tetapi pil obat sebagian besar dalam bentuk binatang. Beberapa pil obat tingkat 9 legendaris mampu mengambil bentuk manusia, dan bahkan mungkin bagi mereka untuk berlatih. Namun, Xiao Yan hanya membaca tentang pil ini di beberapa buku kuno. Haha, pil obat tingkat D sangat langka bahkan di zaman kuno. Bagaimana orang bisa memperbaikinya sekarang? Xuan Kongzi tidak terkejut melihat keterkejutan Xiao Yan. Dia juga telah tercengang untuk waktu yang lama sebelum pulih untuk pertama kalinya dia mendengar tentang bentuk sebenarnya dari leluhurnya. Penatua yang memurnikan leluhur adalah salah satu pendiri Pil Tower, tetapi tetua itu telah meninggal. Setahun sebelum dia akan mati, dia menghabiskan semua usahanya untuk memperbaiki pil obat. Nenek moyang ini telah kelelahan ketika pil terbentuk dan akhirnya mati dengan tenang. Namun, sulur rohnya memasuki pil obat tingkat 9 dengan cara yang aneh, menyebabkan pil obat tingkat 9 ini mengalami transformasi. Selanjutnya, pil obat ini berubah menjadi bentuk manusia yang tidak meninggalkan Pil Tower. Itu tetap di belakang sebagai penjaga Pil Tower. Dari sudut pandang tertentu, leluhur ini dapat digambarkan sebagai avatar unik dari sesepuh itu, tetapi kontrol avatar ini agak rumit. Xuan Kongzi tertawa saat dia menjelaskan. Dengan aliran waktu, leluhur telah menyelamatkan Pil Tower dari kehancuran berkali-kali. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menandingi statusnya di Pil Tower, tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan ini. Dia akan hilang setelah Pil Tower stabil. Tidak ada yang bisa menemukannya. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Asal-usul leluhur di Pil Tower ini misterius. Pil Xuan tingkat 9 yang bermutasi. Xiao Yan jelas menyadari pembagian pil obat tingkat 9. Tingkat ke-9 dipisahkan menjadi 3 tingkatan, Tier 9 Treasure Pill, Tier 9 Xuan Pill, dan Tier 9 Golden Pill. Pil obat tingkat 9 yang muncul di dunia ini sebagian besar adalah pil harta karun. Seseorang pada dasarnya tidak dapat menemukan pil Xuan, dan pil emas 9 tingkat yang jauh kemungkinan adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Setelah pil emas tingkat 9 adalah yang legendaris. Di pil, tidak ada yang saat ini tinggal di benua ini yang bisa memperbaiki pil obat ini. Penatua itu mampu memperbaiki pil Xuan tingkat 9 dan menyebabkannya bermutasi. Sepertinya kekuatannya, paling tidak, bintang 5 atau 6 doseng. Setelah memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tanpa sadar merasa terguncang oleh kekuatan yang pernah dimiliki Pil Tower. Lupakan saja, tidak perlu membahas masalah yang berkaitan dengan leluhur lagi. Dia telah hilang selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan muncul. Mungkin, dia sekarang dalam wujud bayi yang melakukan apa yang disebut mengalami kehidupan. Xuan Kongzi melambaikan tangannya. Nada suaranya tidak berdaya karena leluhur legendaris ini yang telah hilang selama bertahun-tahun. Terakhir kali dia bertemu leluhurnya adalah seorang pemuda berusia 17 hingga 18 tahun. Tidak ada cara untuk mengatakan dia telah menjadi apa sekarang. Bagaimana dengan masalah aliansi? Kejutan di hati Xiao Yan secara bertahap ditarik saat dia bertanya. Karena leluhur tidak ada, semua masalah utama Menara Pil diputuskan oleh Dewan Penatua Utama Menara Pil kecil dengan pemungutan suara. Xuan Kongzi menjawab, itu harus melalui Dewan Penatua Utama, ya. Dalam hal ini, itu akan sedikit merepotkan. Sebagian besar orang tua di sana bertele-tele. Akan sulit untuk membuat mereka memilih untuk mendukung aliansi. Yao Lao mengerutkan kening dan berkata, ada total 10 kursi di Dewan Penatua Agung. Kami bertiga, sebagai 3 kepala besar Pil Tower, juga ada di dalam. Meskipun ini masalahnya, kami hanya memiliki 3 suara. Xuan Yi menjelaskan tanpa daya. Selain itu, 7 orang tua yang tersisa jauh lebih berpengalaman daripada kita. Kata-kata kami tidak akan banyak berdampak pada mereka. Hanya 3 suara, itu tidak cukup. Yao Lao menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Meskipun Dewan Penatua Utama ini relatif demokratis dan keputusannya bergantung pada jumlah suara yang mendukung dan menentang keputusan tertentu, beberapa orang tua di dalamnya sangat bertele-tele. Sebagian besar dari mereka akan menentang aliansi ini. Selama ada perbedaan 1 suara di Dewan Penatua Utama ini, hasilnya akan tetap. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan. Bukannya tidak ada harapan.
2 dari 7 sesepuh memiliki permusuhan yang sangat besar dengan Hall of Souls. Jika kita bisa meyakinkan mereka, kita akan mendapat 5 suara. Oleh karena itu, kami akan memiliki jumlah suara yang sama dengan orang-orang tua lainnya. Xuan Kongzi merenung sejenak dan menjelaskan. Oh, bisakah Anda yakin tentang ini? Mata Yao Lao menjadi cerah setelah mendengar ini. Jika 5 suara melawan 5 suara, ada banyak ruang gerak untuk harapan. Aku tidak bisa memastikan, tapi setidaknya aku bisa mencobanya. Mengapa Anda dan Xiao Yan tidak mengikuti saya ke menara pil kecil? Begitu saya melaporkan masalah ini, orang-orang tua itu pasti akan sedikit terkejut. Xuan Kongzi tertawa. Ya, baiklah. Sudah bertahun-tahun sejak saya memasuki tempat itu. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia memandang Xiao Yan dan tertawa. Mereka yang telah berkumpul semuanya adalah guru alkemis yang pernah memiliki reputasi yang sangat terkenal di dataran tengah. Anda beruntung bisa masuk. Ini akan menjadi pembuka mata. Haha, dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia mungkin akan membuka mata orang-orang tua itu. Xuan Yi tertawa. Xuan Kongzi tersenyum dan berdiri. Dia berjalan ke ujung aula besar sebelum menekan tangannya ke dinding halus seperti batu giok. Riak menyebar dari telapak tangannya, dan semua orang melihat dinding mulai bergoyang dengan cepat. Dalam sekejap mata, dinding telah berubah menjadi terowongan spasial yang berputar perlahan. Alam yang diciptakan sendiri, ya. Menara pil kecil ini benar-benar ada di dalam alam yang diciptakan. Xiao Yan bergumam dalam hatinya setelah melihat terowongan ini muncul. Ayo pergi. Xuan Kongzi tersenyum setelah membuka terowongan spasial. Setelah itu, dia memimpin dan berjalan ke terowongan. Kelompok Xiao Yan mengikuti. Terowongan itu perlahan menyebar setelah orang terakhir masuk. Setelah itu berubah kembali menjadi dinding yang keras. Setelah menempuh jarak pendek melalui terowongan spasial dalam waktu kurang dari 1 menit, cahaya di depan Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah. Pada saat dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sudah berdiri di atas gunung hijau yang menjulang tinggi. Awan berlama-lama di langit, memberikan tanah penampilan yang sangat berkabut. Aroma bahan obat yang sangat padat. Hidung Xiao Yan berkedut, matanya menyapu sekeliling, dan dia terkejut menemukan bahwa seluruh gunung ini dipenuhi dengan banyak kebun obat. Bertonton bahan obat yang sangat langka di dunia luar tumbuh berkelompok di taman-taman ini. Ini seperti pil rilem kedua. Beberapa kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat sekeliling. Kebun obat ini milik berbagai pemilik. Mereka adalah kehidupan baru dari orang-orang tua itu. Xuan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke puncak gunung. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Itu mungkin untuk melihat beberapa sosok tua di tengah laut obat yang subur di sekitarnya. Orang-orang tua ini mungkin tampak seperti petani yang menanam bahan obat, tetapi Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat kuat yang datang dari mereka masing-masing. Petani obat tua ini telah memperoleh pencapaian tingkat tinggi dalam hal kekuatan spiritual. Mereka tidak terlalu memperhatikan wajah asing Xiao Yan. Yao Lao di sampingnya menarik banyak tatapan terkejut. Beberapa orang tua melangkah maju untuk menyambut Yao Lao di sepanjang jalan. Jelas, mereka telah berkenalan dengan Yao Lao di masa lalu. Rombongan melewati beberapa jalan pegunungan sebelum mereka berhenti di puncak gunung. Kelompok Xuan Kongzi menempatkan Xiao Yan dan Yao Lao di sebuah rumah batu yang agak sederhana sebelum bergegas pergi. Mereka akan melaporkan masalah aliansi. Xiao Yan dan Yao Lao sadar bahwa mereka tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Oleh karena itu, keduanya duduk di rumah dan beristirahat. Mereka menunggu selama beberapa jam sebelum Xuan Kongzi akhirnya kembali dengan 2 lainnya di belakangnya. 2 berita, 1 baik dan 1 buruk. Xuan Kongzi tertawa getir setelah memasuki rumah. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, kabar baiknya adalah kita dapat mengumpulkan 5 suara untuk mendukungnya. Perhatian Xiao Yan dan Yao Lao menjadi kuat setelah mendengar kabar baik itu. 5 suara mungkin tidak menghasilkan kemenangan, tetapi setidaknya mewakili beberapa harapan. Kabar buruknya adalah dalam 3 hari, Dewan Penatua Utama akan menerima Penatua baru. Penatua baru ini juga akan memiliki 1 suara. Sayangnya, orang dengan peluang terbesar untuk masuk ke Dewan Penatua Utama juga adalah orang tua yang sangat bertele-tele. Kamu kenal dengan orang tua itu? Mata Xuan Kongzi mendarat di Yao Lao saat kata-katanya jatuh. Yao Lao mengerutkan kening sebelum bertanya, Iblis tua Hulk. Aye,
orang tua itu yang tidak pernah bertemu denganmu. Xuan Kongzi melanjutkan dengan tak berdaya, apakah itu dari pandangannya yang bertele-tele atau alasan lain, dia pasti akan memilih menentang aliansi jika dia menjadi penatua baru. Anda telah menginjaknya selama pil gathering saat itu. Orang tua ini sangat tidak senang selama bertahun-tahun. Jika kamu tidak meninggalkan menara pil kecil saat itu, kamu akan sudah lama menjadi penatua dari Dewan Penatua Utama. Kita tidak perlu merasa pusing tentang masalah ini sekarang. Xuan Yi melirik Yao Lao dan berbicara dengan suara lemah. Yao Lao hanya bisa tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika orang tua itu benar-benar memilih menentang aliansi, tidak ada harapan untuk aliansi itu. Tian Leizi bertanya dengan suara yang dalam. Xuan Kongzi dan Yao Lao terdiam setelah mendengarnya berbicara. Ini tidak sepenuhnya tanpa harapan. Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika kita tidak membiarkan iblis tua Hou itu menjadi penatua baru? Xuan Yi menyarankan, itu mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Siapa di Pil Tower Mountain yang bisa bersaing dengan iblis tua Hou? Old Yao mungkin bisa, tapi dia mundur dari Pil Tower atas kemauannya sendiri saat itu. Menurut aturan, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing. Xuan Kongzi menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Xuan Yi membelah seikat rambut dari dahinya dan tersenyum aneh. Matanya beralih ke Xiao Yan. Yao tua tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing, tetapi Xiao Yan memilikinya. Dia adalah juara Pil Gathering dan calon penerus untuk menjadi kepala raksasa Pil Tower. Status ini memberinya kualifikasi untuk bersaing, itu hanya akan tergantung pada apakah dia akan mampu mengalahkan iblis tua Hou. Lagi pula, orang tua itu adalah seseorang yang hampir mengambil tempat juara Pil Gathering dari Yao Chen saat itu. Petik 2, Bab 1447, Seleksi Penatua, Xiao Yan. Xuan Kongzi dan yang lainnya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Xuan Yi. Mereka merenung sejenak sebelum mengangguk. Xuan Kongzi berkata, meskipun senioritas iblis tua Hou jauh melampaui Xiao Yan mungkin bisa bersaing dengan orang tua ini dengan kemampuannya saat ini. Yao Lao mengangguk dan tertawa, baiklah. Biarkan Xiao Yan bersaing dengan orang tua itu. Saya akan memberitahu iblis tua itu bahwa bukan hanya saya, Yao Chen, yang dapat mengalahkannya, bahkan murid yang saya rawat pun dapat mengalahkannya. Jika itu benar-benar terjadi, kemungkinan wajah iblis tua Hou akan berubah menjadi hijau. Tian Leizi tertawa keras. Xiao Yan terdiam ketika mendengar keempat orang ini memutuskan bahwa dia harus bersaing setelah beberapa kalimat, tetapi dia juga jelas menyadari bahwa masalah ini akan menentukan keberhasilan aliansi. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan kompetisi tersebut. Dengan keterampilan alkemisnya saat ini, dia tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun bahkan ketika berhadapan dengan iblis yang sangat tua itu. Berapa banyak warna yang bisa dimiliki oleh pil lightning dari pil obat yang dimurnikan oleh iblis tua itu? Xiao Yan merenung sejenak dan bertanya. Dia secara alami perlu mewaspadai lawannya. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihat iblis tua itu pergi keluar. Terakhir kali saya melihatnya memurnikan pil dengan seluruh kekuatannya seharusnya 2 dekade yang lalu. Pada saat itu, dia berhasil menarik petir pil 8 warna. Dia mungkin akan bisa menarik pil lightning 9 warna sekarang. Xuan Kongzi berpikir sejenak sebelum berbicara. Petir pil 9 warna, iya. Orang ini memang layak menjadi seseorang yang telah bersaing dengan Yao Lao untuk menjadi juara Pil Gathering. Keterampilan alkimia seperti itu dapat dianggap sebagai yang terbaik di seluruh dataran tengah. Orang tua itu telah berkembang sangat cepat selama tahun-tahun ini. Untuk mengalahkannya, Xiao Yan harus memurnikan pil obat tingkat 9. Yao Lao mengerutkan kening. Pil obat tingkat 9, bahkan jika itu adalah tingkat terendah, pil harta karun tingkat 9 agak merepotkan bagi Yao Lao untuk disempurnakan. Xiao Yan mungkin kuat, tetapi dalam hal penyempurnaan pil, seseorang mengandalkan akumulasi pengalaman. Setan tua itu telah benar-benar tenggelam dalam pemurnian pil selama bertahun-tahun. Pengalamannya berkali-kali lipat dari Xiao Yan. Iya, Xuan Kongzi dan 2 lainnya mengangguk. Mata mereka beralih ke Xiao Yan saat Xuan Kongzi bertanya, apakah kamu percaya diri? Pil obat tingkat 9, ya. Xiao Yan dengan lembut menggosok jarinya dan dengan lembut menjawab, aku bisa mencobanya. Meskipun Xiao Yan tidak pernah memperbaiki pil obat tingkat 9, kekuatannya saat ini telah melonjak, dan kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat selama 2 tahun retretnya.
Dia sudah melangkah ke keadaan surgawi dari keadaan jiwa. Dia tidak lebih lemah dari Yao Lao dan yang lainnya dari generasi yang lebih tua. Kelompok Xuan Kongzi menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera berkata, ayo lakukan ini. Kami akan menemukan cara untuk mengizinkan Xiao Yan bergabung dengan kompetisi. Tidak akan banyak masalah dengan kualifikasi juara pil gatheringnya. Iya, Yao Lao dan Xiao Yan mengangguk. Haha. Kalian berdua harus tinggal di sini selama 3 hari ke depan. Lingkungan tempat ini sangat cocok untuk para alkemis. Xuan Kongzi berdiri. Dia tertawa sebelum pergi dengan Xuan Yi dan Tian Leixi. Mereka masih perlu meminta bantuan untuk membuat Xiao Yan bergabung dengan seleksi penatua. Lagi pula, akan sedikit merepotkan untuk tiba-tiba memasukkan orang lain. Xiao Yan dan Yao Lao sementara tinggal di Piltover Mountain selama 3 hari berikutnya. Banyak alkemis generasi tua tiba selama 3 hari ini. Tentu saja, mereka secara alami datang karena Yao Lao. Sebagian besar orang tua di sini berkenalan dengan Yao Lao. Mereka tentu ingin datang dan berkunjung setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Yao Lao telah mengizinkan Xiao Yan untuk berkenalan dengan para alkemis generasi tua yang pernah sangat terkenal di dataran tengah. Orang-orang tua ini telah membuat banyak teman di seluruh dataran tengah di masa lalu. Seseorang secara alami akan mendapatkan banyak manfaat hanya dengan berkenalan dengan mereka. Xiao Yan juga jelas menyadari niat Yao Lao. Oleh karena itu, dia tampak relatif sopan dan hormat ketika bertemu orang-orang ini dari generasi yang lebih tua, memuaskan orang-orang tua itu. Setelah mereka mengetahui bahwa keterampilan alkemis Xiao Yan sebanding dengan Yao Lao, mereka jelas tampak jauh lebih hangat baginya. Dimanapun seseorang berada, mereka yang memiliki kekuatan akan dengan mudah mendapatkan penerimaan dari orang lain. 3 hari berlalu dalam sekejap karena suasana yang relatif semarak ini. Ketika cahaya pagi pada hari keempat mendarat di Piltover, gunung ini telah melepaskan ketenangannya dan menjadi lebih hidup. Biasanya ada sedikit suara yang dipancarkan di menara pil kecil ini. Semua orang baru saja mendiskusikan dan menantang keterampilan alkemis satu sama lain, atau mereka akan mengelola kebun obat mereka sendiri. Hari-hari mereka biasa dan sangat cocok untuk orang-orang tua yang bosan dengan konflik di benua itu. Bagian atas Piltover Mountain membentuk tanah terbuka. Awan menutupi sekeliling tanah terbuka ini. Lapisan awan yang tebal seperti kapas, menyebabkan seseorang merasakan dorongan ingin berjalan di atasnya. Lapangan terbuka yang jarang dikunjungi pengunjung ini cukup ramai. Kebanyakan dari mereka memiliki rambut putih dan tampak sangat tua. Setiap orang di tempat ini akan sangat dicari oleh banyak faksi di dataran tengah. Jika sebuah sekte memiliki seorang alkemis tingkat ini, manfaat yang akan diterimanya tidak akan ada bandingannya. Sementara jumlah orang yang tersebar di lapangan terbuka secara bertahap meningkat, Yao Lao dan Xiao Yan dipimpin oleh Xuan Kongzi dan yang lainnya. Banyak orang dengan cepat berkumpul setelah Yao Lao muncul. Mereka tertawa saat menyapanya. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa Yao Lao cukup populer di dalam menara pil kecil ini. Yao Chen, hal lama, memang masih hidup. Yao Lao tersenyum saat dia menyapa teman-teman lamanya ketika suara yang agak tidak ramah tiba-tiba terdengar. Segera, kerumunan itu berpisah dan membentuk jalan. Penatua kecil dan kurus berjubah abu-abu perlahan berjalan mendekat. Haha, iblis tua Hall. Bahkan kamu masih hidup. Bagaimana saya bisa pergi sebelum Anda? Yao Lao tersenyum ketika dia melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu dan mengajukan pertanyaan retoris. Ini iblis tua Hall? Iya. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar bentuk pidato Yao Lao. Matanya tertuju pada pria tua berjubah abu-abu itu. Ukuran lelaki tua itu agak mirip dengan nama keluarganya, Hall sama dengan monyet. Wajahnya yang tua tampak agak kuno dan tampak seperti wajah orang mati yang masih hidup. Ketika kamu meninggalkan menara pil kecil sendirian saat itu, kupikir kamu tidak akan memiliki tulang punggung untuk kembali lagi. Pria tua berjubah abu-abu itu berbicara dengan suara samar. Ada beberapa ejekan dalam suaranya. Dia telah berselisih dengan Yao Lao dan telah mencoba yang terbaik untuk melampaui Yao Lao bahkan sekarang, tetapi keinginan ini tidak pernah terpenuhi. Itu telah menjadi duri dalam dagingnya. Yao Lao tersenyum tetapi tidak membantah. Dia bertingkah seperti orang tua yang baik. Saya mendengar bahwa Anda berencana untuk mengambil bagian dalam seleksi penatua. Ini juga, setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, inilah saatnya bagi saya untuk melihat apakah keterampilan alkemis Anda telah meningkat atau tidak.
Pria tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan melanjutkan setelah melihat Yao Lao mengabaikannya. Yao Lao tanpa sadar tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan orang yang berpartisipasi kali ini. Jika Anda benar-benar bersikeras untuk bersaing dengan saya, Anda harus mengalahkan murid saya terlebih dahulu. Dia secara kebetulan bergabung dengan kompetisi. Murid Anda." Orang tua berjubah abu-abu itu menoleh ke samping Xiaoyan setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresinya tenggelam setelah melihat usia Xiaoyan. Dia dengan dingin tertawa, bayi kecil ini membanggakan kualifikasi untuk berpartisipasi. Yao Chen, bahkan jika Anda ingin menggunakan pintu belakang, Anda tidak boleh melakukannya seperti ini, kan? Ini adalah menara pil kecil, bukan dataran tengah. Beberapa tetua, yang tidak menyadari situasinya, juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiaoyan. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Iblis tua Ho, Xiaoyan adalah juara pil gathering ini. Mengapa dia tidak memenuhi syarat? Xuan Kongzi melirik iblis tua Ho saat dia bertanya. Juara pengumpulan pil. Ekspresi iblis tua Ho berubah setelah mendengar gelar ini. Saat itu, dia telah kehilangan tempat juara kompetisi pil gathering dari Yao Chen hanya sedikit. Hal ini telah menjadi duri di hatinya. Tanpa diduga, murid yang telah diajarkan Yao Chen juga telah mencapai gelar ini. Sepertinya kualitas pil gathering benar-benar kurang. Setan tua Ho berkomentar dengan pahit. Anda salah. Xiaoyan menyempurnakan pil lightning 5 warna selama pil gathering ini untuk menjadi pemenang. Persaingannya bahkan lebih ketat daripada kompetisi di zaman Anda. Xuan Yi menjawab dengan suara lemah. Pil petir 5 warna. Para tetua di sekitarnya mengungkapkan wajah terkejut. Pada saat ini, mungkin tidak sulit bagi mereka untuk memurnikan pil obat tingkat ini, tetapi ketika mereka berpartisipasi dalam pil gathering, sudah relatif baik untuk dapat memperbaiki pil obat yang dapat menarik pil lightning. Pil lightning 5 warna relatif jauh dari mereka saat itu. Wajah iblis tua Ho menjadi lebih serius setelah mendengar jawaban ini. Banyak jarum lembut yang menusuknya hingga ia cukup murka. Dia merasa sedikit malu saat dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin mendengus, pil lightning 5 warna. Tidak ada apa-apa di sini. Karena Anda tidak akan berpartisipasi, izinkan saya untuk mengambil posisi penatua ini. Namun, karena anak kecil ini adalah muridmu, orang tua ini akan membantumu mengajarinya. Haha, muridku ini benar-benar tidak tahu batasannya. Karena iblis tua Ho bermaksud untuk mengajarinya, saya akan membantunya terlebih dahulu, terima kasih. Yao Lao tersenyum saat dia menjawab. Yao Chen, aku tahu untuk apa kamu di sini. Begitu saya mendapatkan posisi penatua itu, saya pasti akan membuat Anda berdua kembali dengan tangan kosong. Setan tua Ho bisa mendengar ejekan dalam kata-kata Yao Lao. Dengan mendengus dingin, dia melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan pergi dengan marah. Yao Lao tersenyum saat mempelajari punggung iblis tua Ho yang jauh. Dia dengan lembut berkata, sepertinya kita perlu menghancurkan mimpi indah iblis tua ini untuk menjadi penatua. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan menyeringai dan dengan lembut mengangguk. Tidak perlu khawatir, guru. Bab 1448, Penatua pertama menara pil kecil cahaya dari matahari yang cerah dan hangat menembus lapisan awan dan mendarat di puncak gunung. Sebuah gong kuno dan merdu perlahan bergema melalui tanah terbuka ini. Puncak gunung menjadi terdistorsi setelah gong ini mulai bergetar. 7 sosok tua muncul di panggung batu di tanah terbuka tanpa peringatan sebelumnya. Banyak orang membungkuk dan menyapa 7 tetua ini setelah melihat mereka. Mereka dengan hormat berkata, salam untuk ke-7 sesepuh. Dewan Penatua Utama dapat dianggap sebagai badan keputusan tertinggi di menara pil kecil. Sesepuh ini secara alami memiliki status yang sangat tinggi. Selain itu, mereka semua telah dipilih dari menara pil kecil dan merupakan individu yang sangat dihormati. Karenanya, banyak orang di menara pil kecil menghormati mereka. Xiaoyan bercampur dengan kerumunan. Matanya menyapu 7 sesepuh. Setelah perlahan menyapu pandangannya ke mereka, dia akhirnya berhenti pada 4 orang. Aura dari keempat individu ini tampak sangat kuat di antara ke-7 sesepuh itu, terutama lelaki tua tanpa ekspresi berpakaian linen yang berdiri di tengah. Dia menyebabkan Xiaoyan melirik ke samping. 2 banseng tingkat menengah, 1 banseng tingkat tinggi, dan 1 yang telah mencapai tingkat awal bintang kedua kelas Douseng. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Pil Tower? Tidak heran itu sebanding dengan Hall of Souls.
Mata Xiaoyan berhenti pada pria tua berpakaian linen itu dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Fondasi faksi-faksi ini, yang telah ada sejak lama di dataran tengah, memang relatif menakutkan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai tingkat tertentu, mustahil bagi seseorang untuk menyadari keberadaan yang sangat rahasia ini. Penatua berpakaian linen itu adalah penatua pertama dari Menara Pil Kecil. Dengan pengecualian leluhur, dia adalah orang paling senior di Menara Pil Kecil. Bahkan aku harus menyapanya sebagai seseorang dari generasi muda. Yao Lao dengan lembut menjelaskan sambil berdiri di samping Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam terdiam setelah mendengar ini. Bahkan Yao Lao harus menyambutnya sebagai seseorang dari generasi muda. Senioritas penatua pertama ini benar-benar menakutkan. Pria berpakaian linen itu sepertinya mendeteksi Xiaoyan sedang mengamatinya. Sepasang mata sedalam ruang berbintang dilemparkan ke arah Xiaoyan. Fluktuasi segera melintas di mata itu. Jelas, dia telah menemukan kemampuan sejati Xiaoyan. Betapa tekanan spiritual yang kuat. Alis Xiaoyan sedikit berkedut setelah penatua pertama melirik. Dia bisa merasakan bentuk tekanan tak terlihat di ruang sekitarnya. Tekanan semacam ini tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Hanya pihak-pihak yang terlibat yang bisa merasakannya. Untungnya, Xiaoyan sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Tekanan spiritual dari penatua pertama ini mungkin sedikit menekannya, tetapi itu tidak dapat membahayakannya. Ekspresinya tidak berubah karena pertukaran itu. Dagu Elder pertama bergerak sedikit dengan cara yang tidak terdeteksi setelah memperhatikan ekspresi Xiaoyan yang tidak berubah. Matanya akhirnya menjauh. Suaranya yang tua tapi biasa bergema di telinga semua orang yang hadir. Hari ini adalah kesempatan langka di Menara Pil Kecil kami, seleksi penatua. Ini bukan pertama kalinya semua orang mengalaminya. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang aturan yang terlibat. Anda dapat mengambil bahan obat dari gunung. Siapapun yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi secara alami akan menjadi pemenangnya. Semuanya, jika tidak ada pertanyaan lagi, bisakah mereka yang telah memperoleh kualifikasi untuk bergabung dengan seleksi, silakan maju. Meskipun penatua pertama ini sudah sangat tua, dia melakukan banyak hal dengan relatif cepat. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia menunjuk ke tanah terbuka di depannya dan memberi perintah dengan suara samar. Dipahami, beberapa balasan hormat datang dari sekitar lapangan terbuka setelah mendengar kata-kata penatua pertama. Banyak tokoh segera melangkah maju dan menemukan daerah mereka sendiri untuk berdiri di lapangan terbuka. Aku juga akan pergi. Xiaoyan tersenyum setelah melihat orang-orang ini melangkah maju. Ya, lakukan yang terbaik. Jangan mempermalukan nama gurumu. Xuan Yi menyeringai dan menjawab. Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, dia keluar dari kerumunan dan menemukan ruang kosong di tengah banyak tatapan terkejut dari sekelilingnya. Penampilan Xiaoyan menarik banyak pasang mata. Sebagian besar orang tua di sini hidup dalam pengasingan. Karenanya, mereka tidak tahu mengapa pemuda ini tiba-tiba mengikuti seleksi. Junior ini adalah Xiaoyan. Dia adalah murid Yao Chen dan merupakan juara dari pil gathering terbaru. Menurut aturan, dia memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan seleksi penatua. Penatua pertama menyapu matanya saat dia menjelaskan dengan suara samar. Ah, jadi itu sebabnya. Tidak terduga bahwa orang tua Yao Chen menerima murid lain. Namun, pemilihan penatua ini bukan permainan biasa. Mungkinkah Yao Chen dengan sengaja meminta pemuda ini untuk bergabung untuk mendapatkan pengalaman? Beberapa percakapan pribadi dimulai setelah kata-kata penatua pertama terdengar. Meskipun bobot gelar juara pengumpulan pil cukup berat, tampaknya sedikit tidak cukup jika seseorang ingin mengandalkan gelar ini untuk bersaing dengan senior lainnya untuk posisi penatua. Banyak orang menyimpulkan bahwa Yao Chen bermaksud agar Xiaoyan mendapatkan pengalaman. Xiaoyan secara alami tidak peduli dengan pikiran orang-orang ini. Dia menutup matanya dan memulihkan diri. Setelah banyak sosok tua muncul di tanah terbuka yang luas, orang-orang yang tersisa perlahan mundur ke tepi alun-alun. Akhirnya, penatua pertama sekali lagi perlahan membuka mulutnya. Jika semua orang sudah siap, silakan mulai. Suasana di lapangan terbuka segera menjadi tegang setelah mendengar kata-kata penatua pertama. Ekspresi semua orang secara bertahap menjadi serius. Dentang, suara metalik yang jernih tiba-tiba muncul dalam suasana tegang ini. Segera setelah itu, suara lain muncul. Banyak kuali obat dengan aura luar biasa dikeluarkan dari cincin penyimpanan. Setelah itu, mereka dengan berat mendarat di tanah. Nyalakan api.
Banyak tangisan segera terdengar setelah kuali mendarat di tanah. Segera setelah itu, banyak api berbeda yang semuanya cukup kuat muncul di kuali obat. Dalam sekejap, suhu seluruh alun-alun dengan cepat naik. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi muram saat dia melihat banyak kuali obat di sekitarnya, tapi dia tidak mengeluarkan kuali obat. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Api ungu coklat yang berisi petunjuk warna putih pekat segera bangkit dari tangannya. Bang! Gugusan api ini baru saja muncul ketika tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap, itu mulai membakar di atas kepala Xiaoyan seperti awan api. Selanjutnya, awan api berkumpul dan dengan cepat membentuk kuali obat ungu coklat di depan banyak mata yang terpana. Kuali itu benar-benar terbuat dari api. Ini adalah api surgawi. Anak muda ini benar-benar membanggakan kontrol yang kuat atas nyala apinya. Namun, bukankah dia takut kehilangan kendali selama pemurnian setelah menggunakan api surgawi untuk membentuk kuali? Trik Xiaoyan segera menarik banyak tatapan terkejut. Banyak suara rendah dan dalam segera berbicara. Kuali api perlahan melayang di depan Xiaoyan. Penampilannya yang sangat padat menyebabkan banyak guru alkemis mengungkapkan ekspresi serius. Kontrol seperti apa atas api dan kekuatan spiritual yang diperlukan untuk mengontrol api surgawi pada tingkat puncak ini. Setan tua Ho, yang jaraknya cukup dekat, juga tertarik dengan keributan itu. Dia sedikit merajut alisnya. Tawa dingin segera terdengar. Anggota generasi muda pada akhirnya adalah anggota generasi muda. Mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak berguna. Xiaoyan dengan lembut menjentikkan jarinya saat dia mempelajari kuali api yang telah dia bentuk. Nyala api naik di dalam kuali obat. Itu mengeluarkan, engah, dan berubah menjadi naga api yang berkeliaran di sekitar kuali obat. Xiaoyan tidak melanjutkan proses penyempurnaan pil setelah membentuk kuali obat ini. Sebaliknya, dia perlahan menutup matanya. Banyak orang tercengang ketika mereka melihat dia menutup matanya, tetapi tidak ada yang berani meremehkan orang yang sangat muda ini setelah tingkat keterampilan yang baru saja dia tunjukkan. Aku ingin tahu pil obat macam apa yang Xiaoyan rencanakan untuk disempurnakan kali ini. Xuan Kongzi memandang Xiaoyan dari antara kerumunan dan merenung sendiri. Xiaoyan pada dasarnya telah mempelajari semua yang aku tahu. Saya belum pernah mencoba memperbaiki pil obat tingkat 9 di masa lalu. Oleh karena itu, saya hanya bisa memberinya 2 jenis formula obat. Yao Lao berbicara dengan lembut. Pentingnya formula obat sudah jelas setelah mencapai tingkat seperti itu. Jika seseorang tidak memiliki formula obat dari pil obat tingkat 9, tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat itu. Formula obat tingkat 9 tidak kalah dengan metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou. Meskipun Yao Lao telah mengumpulkan formula selama bertahun-tahun, dia hanya berhasil mendapatkan 2 di antaranya. Selain itu, mereka adalah pil tingkat 9 yang paling rendah, pil harta karun. Setelah Yao Lao berbicara, Xiaoyan tiba-tiba membuka kedua matanya. Dia merentangkan jarinya dan manik berwarna zamrud muncul di antara mereka. Benih Bodhisattva. Dia ingin memurnikan pil Bodhisattva. Kelompok berpengalaman Yao Lao menyadari tujuan Xiaoyan setelah melihat manik zamrud itu muncul. Tingkat tertinggi dari pil Bodhisattva paling banyak dapat menarik pil Lightning 9 warna. Agak sulit jika dia ingin mengalahkan iblis tua Ho. Xuan Yi merajut alisnya setelah mencari tahu apa yang akan dia coba. Akan sedikit sulit untuk mendapatkan kemenangan hanya dengan mengandalkan benih Bodhisattva. Xuan Kongzi dan Tian Leizi mengerutkan kening. Mereka telah mengetahui bahwa Xiaoyan adalah seorang elit Dou Sheng dari Yao Lao. Meskipun Xiaoyan tidak menyebutkan keadaan spiritualnya, jelas bahwa dia telah mencapai alam surgawi. Oleh karena itu, dia sudah memiliki kualifikasi untuk memperbaiki pil obat tingkat 9. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Xiaoyan memilih untuk memurnikan pil Bodhisattva. Dia harus punya rencananya sendiri. Yao Lao ragu-ragu sejenak. Berdasarkan kepercayaannya pada Xiaoyan, dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan meremehkan lawannya. Mata Xiaoyan melayang ke kelompok Yao Lao setelah dia mengeluarkan benih Bodhisattva. Dia samar-samar tersenyum setelah melihat kerutan mereka. Orang mungkin berpikir bahwa pengalaman pemurnian pilnya lebih rendah daripada sesepuh seperti iblis tua Ho. Biasanya, pengalamannya akan lebih rendah daripada iblis tua ini, yang telah berlatih selama ratusan tahun. Namun, Xiaoyan telah mengalami 100 reinkarnasi saat bermeditasi di bawah pohon Bodhisattva, yang memberinya banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah pengalaman dalam penyempurnaan pil.
Bab 1449, itu mungkin bukan kasusnya, swoosh. Xiao Yan mengayunkan tangannya melalui ruang kosong di depannya setelah mengeluarkan benih bodhisattva, dan banyak bahan obat terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap mata, mereka menumpuk di udara di atas kepalanya. Sekilas, setidaknya ada 1000 dari mereka. Sejumlah bahan obat menyebabkan para alkemis di sekitarnya merasa tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan mengabaikan keterkejutan orang-orang ini. Tangannya dengan lembut menekan udara. Sejumlah besar bahan obat dipisahkan dari tumpukan di atas sebelum mereka dengan cepat dilemparkan ke dalam kuali obat. Mereka dimakan oleh naga api di dalam kuali. Gundukan bahan obat di langit membentuk garis di bawah kendali Xiao Yan saat mereka terus dituangkan ke dalam kuali obat. Dalam beberapa menit, gelombang energi yang menakutkan menyebar dari kuali obat. Gelombang energi ini menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi perlahan. Bahan obat dalam jumlah besar ini telah melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk bekerja dengan benih bodhisattva. Mungkinkah dia tidak memurnikan pil bodhisattva? Tapi mengapa sebagian besar bahan obat mirip dengan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil bodhisattva? Suan Kongzi mengerutkan kening dan bergumam. Yao Lao dan dua lainnya hanya bisa perlahan menggelengkan kepala ketika mendengar pertanyaan ini. Mereka juga tidak menyadari apa yang Xiao Yan rencanakan. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai akhir. Beberapa dari mereka menghela nafas. Mereka menekan keraguan mereka di hati mereka dan mulai memberikan perhatian penuh pada kompetisi. Keributan yang ditimbulkan oleh penyempurnaan pil Xiao Yan mungkin sangat bagus, tapi tidak semua mata tertuju padanya. Ini adalah menara pil kecil. Itu telah mengumpulkan semua guru alkemis yang sangat terkenal di dataran tengah. Standar mereka tinggi karena para alkemis di samping Xiao Yan semuanya adalah individu yang luar biasa. Suara angin dan kilat mengiringi kehalusan mereka saat aura kuat terbentuk di sekitar mereka semua. Jika kompetisi ini diadakan di dataran tengah, banyak alkemis akan menjadi mabuk karenanya. Selain Xiao Yan, orang yang paling menarik perhatian di antara banyak alkemis adalah Iblis Tua Hou. Terlepas dari betapa tidak disukainya dia, tidak ada yang meragukan kemampuannya untuk memperbaiki pil. Mampu hampir merebut posisi juara pengumpulan pil Yao Lao sudah cukup untuk menggambarkan bakatnya dalam penyempurnaan pil. Terlebih lagi, Iblis Tua Hou saat ini bukan lagi pemuda di masa lalu. Setelah bertahun-tahun pelatihan, kemampuan perbaikan obatnya tidak diragukan lagi melonjak. Hampir tidak ada orang bahkan di menara pil kecil ini yang bisa melampaui dia. Setan Tua Hou ini memiliki peluang tertinggi untuk menang dalam pemilihan penatua ini. Pada saat ini, Iblis Tua Hou sepenuhnya fokus pada kuali obatnya. Beberapa cincin bahan obat terus berputar di sekelilingnya. Kadang-kadang, beberapa bahan obat dengan energi yang kaya akan dilemparkan ke dalam kuali. Setelah itu, mereka akan dengan cepat disempurnakan sebelum dipadatkan. Banyak langkah dilakukan dengan sangat akrab. Gerakannya menunjukkan sikap Grandmaster. Mata 7 tetua di atas panggung batu perlahan menyapu alun-alun dan akhirnya mengangguk. Sepertinya Iblis Tua Hou sangat mungkin menang kali ini. Seorang penatua melihat sikap Iblis Tua Hou dan tanpa sadar tertawa. Beberapa tetua lainnya di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Keterampilan penyempurnaan obat dari Iblis Tua Hou tidak kalah dengan sesepuh ini. Penatua pertama yang berpakaian linen tidak berbicara dengan mereka. Kedua tangannya ditarik ke lengan bajunya saat matanya yang tenang berayun ke tempat Xiao Yan berada. Ada sangat sedikit orang dalam beberapa tahun terakhir yang tidak dapat dia lihat. Pria muda bernama Xiao Yan ini telah memberinya perasaan ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Perasaan ini memberinya firasat. Pilihan ini kemungkinan akan memunculkan kuda hitam. Penyempurnaan pil, terutama penyempurnaan pil obat tingkat tinggi, biasanya membutuhkan waktu yang lama. Itu sangat umum untuk alkemis tingkat Xiao Yan untuk mengambil 10 hari sampai setengah bulan untuk memperbaiki pil. Para alkemis di sekitarnya sangat menyadari hal ini, jadi mereka tidak menunjukkan ketidaksabaran. Sebaliknya, mereka menyaksikan banyak kuali dengan sangat senang. Orang luar hanya memperhatikan nilai hiburannya sementara orang-orang dalam perdagangan mengamati keterampilan yang terlibat. Orang lain mungkin merasa tidak sabar saat menonton kompetisi penyempurnaan pil, tetapi itu sangat menarik bagi alkemis ini. Waktu berlalu dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Beberapa fluktuasi energi kacau menyebar dari cukup banyak kuali obat, menyebabkan banyak esensi obat dihancurkan. Namun, tidak ada yang merasa kecewa karena gagal.
Kegagalan adalah sesuatu yang terlalu umum bagi mereka yang hadir. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan mempertahankan tingkat keberhasilan 100%. Bahkan Xiaoyan tidak dapat mengatakan hal seperti itu karena tingkat kegagalannya selama 5 hari ini cukup tinggi. Dia telah menghancurkan 3 kuali bahan obat. Ada alasan berbeda untuk setiap kegagalan. Untungnya, setelah mengalami 3 kegagalan, penyempurnaan Xiaoyan menjadi lebih mulus dan lebih cepat. Dia telah mendapatkan banyak wawasan dari kegagalannya. Setelah 5 hari ini, semua orang mulai berada di jalur yang benar. Jumlah kegagalan juga turun. 5 hari lagi berlalu dan kuali obat dari beberapa alkemis mulai menunjukkan sosok pil embrionik. Fluktuasi energi di sekitarnya juga menjadi lebih intens. Mengikuti aliran waktu, suasana di dalam tanah terbuka menjadi lebih khusyuk. Semua orang bisa merasakan bahwa bagian yang paling menarik sudah dekat. Bang! Awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit dan kilat dengan cepat menari-nari di antara mereka seperti ular perak. Sesaat kemudian, lapisan warna secara bertahap muncul di awan hingga 7 warna terlihat. Warna-warna itu perlahan berhenti pada warna ke-7. Petir pil 7 warna. Jika ini terjadi di dataran tengah, itu akan menarik banyak mata terkejut, tetapi banyak orang yang hadir menggelengkan kepala ketika mereka melihat pil lightning 7 warna. Jelas bahwa hasil ini tidak akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kemenangan karena mereka telah melihat 5 pil lightning 7 warna selama 3 hari terakhir. Pil lightning 7 warna lainnya. Xuan Kongzi memandang pil lightning di langit dan tertawa. Ling tua tampaknya sedikit tertekan. Yao Lao tersenyum. Dia melirik lelaki tua yang telah memanggil pil lightning 7 warna ini. Pada saat ini, Ling tua tanpa daya menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak puas dengan hasil ini. Xuan Yi tersenyum sambil mengangguk. Tatapannya beralih ke tempat Xiaoyan berada dan dengan lembut berkata, sepertinya anak kecil ini adalah orang yang paling tenang yang hadir. Yao Lao tersenyum pahit dan memiringkan kepalanya setelah mendengar pernyataan ini. Beberapa individu yang lebih cepat telah berhasil memanggil pil lightning. Mereka yang lebih lambat telah membentuk-bentuk pil obat embrionik, tetapi bahkan tidak ada reaksi sedikit pun dari kuali Xiaoyan. Tetapi tidak ada kecemasan di wajahnya. Tidak ada yang tahu apakah dia tenang atau menunjukkan sikap berani. Iblis tua Hou seharusnya bisa berhasil membentuk pil dalam 3 hari. Jika saya menebak dengan benar, dia seharusnya menyempurnakan pil misterius diam setan api. Jika dia berhasil memurnikan pil obat, dia pasti akan menarik pil lightning 9 warna. Xuan Kongzi memberitahu semua orang. Ya, keterampilan penyempurnaan obat dari orang tua ini telah meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun ini. Yao Lao sedikit mengangguk saat dia menjawab. Jika Xiaoyan ingin mengalahkannya, dia harus memurnikan pil obat tingkat 9, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang meningkatkan level pil bodhisattva, tidak mungkin untuk menembus ke tingkat ke-9. Xuan Yi berkomentar, meskipun Xiaoyan mengandalkan objek eksternal untuk meningkatkan kualitas pil obatnya selama pil gathering, kali ini tidak akan berhasil. Bagaimanapun, tingkat ke-9 dan tingkat ke-8 adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Dia punya rencananya sendiri. Yao Lao ragu-ragu sejenak, tetapi hanya satu kalimat yang bisa dia balas. Namun, dia sedikit cemas dalam hati. Bahan obat yang digunakan Xiaoyan untuk penyempurnaan ini tidak cocok dengan salah satu dari pil obat tingkat 9 yang dia berikan kepada Xiaoyan. Dengan kata lain, kecuali Xiaoyan memiliki formula obat tingkat 9 lainnya, dia melakukan sesuatu yang acak. 3 hari berlalu dalam sekejap. Saat ini, hanya segelintir orang yang masih memperbaiki diri di tanah terbuka. Sebagian besar orang yang tersisa berhasil menarik pil lightning dan kemudian mundur. Mata semua orang yang hadir berkumpul pada 2 individu. Kedua orang itu adalah Iblis Tua Hou dan Xiaoyan. Semua orang sudah mengidentifikasi pil obat Iblis Hou. Jika pil obat itu berhasil lahir, itu akan menarik pil lightning 9 warna. Itu akan menjadi pil lightning terkuat yang muncul dalam seleksi. Xiaoyan, di sisi lain, telah menarik tatapan karena tindakannya yang aneh. Kuali obatnya tidak menunjukkan tanda-tanda pil obat embrionik sejak awal. Hanya ada naga api yang menari di dalam kuali, tetapi mereka tidak dapat merasakan fluktuasi pil obat dari naga api ini. Bang! Suara keras rendah tiba-tiba dipancarkan dari langit sementara semua orang merasa bingung. Fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Segera, awan mulai berkumpul di langit dengan kecepatan seperti kilat.
Iblis tua Hou akan berhasil memperbaiki pil obatnya. Seseorang berseru setelah melihat awan ini terbentuk. Setan tua Hou berdiri di depan banyak pasang mata. Wajahnya yang seperti orang mati menunjukkan senyum jelek. Dia tertawa melirik ke arah Xiao Yan. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya saat dia melihat awan petir di langit. Awan petir bergejolak beberapa kali sebelum mengungkapkan 9 warna. Ini memang pil lightning 9 warna. Semua orang tanpa sadar berseru setelah melihat warnanya. Haha, Yao Chen, sepertinya orang tua ini yang menang kali ini. Setan tua Hou melihat ke awan petir. Sesaat kemudian, dia menoleh, menatap Yao Lao di antara kerumunan, dan dengan dingin tertawa. Yao Lao tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika tawa samar muncul. Itu mungkin tidak terjadi. Wajah iblis tua Hou tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Matanya mencari sumber suara. Xiao Yan, yang telah menutup matanya, perlahan membukanya saat ini. Bab 1450, petir setan hitam sepasang mata di sekitarnya mengandung kejutan saat mereka beralih ke Xiao Yan. Mereka tidak menyangka Xiao Yan mengucapkan kata-kata seperti itu. Junior, mencoba menang secara lisan di sini tidak akan menguntungkanmu. Setan tua Hou memandang Xiao Yan dan tertawa dingin. Matanya sekali lagi menyapu kuali api di depan Xiao Yan saat dia berbicara, namun dia masih gagal merasakan fluktuasi pil obat. Senyum mengejek samar melintas di matanya. Xiao Yan hanya menyeringai saat iblis tua Hou tertawa dingin. Setelah itu, dia perlahan berdiri di depan banyak pasang mata. Berdengung, kuali api di depan Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara bergetar saat dia perlahan berdiri. Ini. Banyak orang mengungkapkan wajah terkejut saat melihatnya berdiri. Ada sedikit riak pil obat yang dipancarkan dari kuali api. Penatua pertama berpakaian linen di atas panggung batu tiba-tiba berbicara dengan suara serak namun tenang. 6 tetua yang tersisa mengungkapkan keterkejutan di mata mereka setelah mendengar kata-katanya. Bahkan dengan kemampuan mereka tidak dapat merasakan apa-apa, tetapi tidak satupun dari mereka yang meragukan penatua pertama. Banyak mata terkejut langsung terlempar ke Xiao Yan. Sebuah trik belaka, setan tua Hou juga sedikit terkejut karena getaran ini. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening dan berkomentar. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kuali api dari jarak yang sangat jauh sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Mengaum, naga api melingkar di dalam kuali api tiba-tiba mengeluarkan raungan yang jelas saat Xiao Yan mengepalkan tangannya. Tubuhnya dengan cepat membengkak di depan banyak pasang mata. Bang! Kuali api tidak bisa bertahan setelah naga api membengkak. Itu mengeluarkan ledakan keras dan meledak. Gelombang api panas meledak ke segala arah. Dalam sekejap, itu menyebabkan suhu puncak gunung ini melonjak. Beberapa alkemis yang lebih dekat buru-buru mundur dengan ekspresi yang berubah. Mengaum, setelah menghancurkan tungku, tubuh naga api membengkak hingga panjangnya ribuan kaki. Itu bertahan di langit saat tekanan mengerikan menyebar. Bahkan awan dari pil lightning 9 warna mulai menunjukkan tanda-tanda menyusut. Junior, apa yang kamu rencanakan? Hati iblis tua Hou tenggelam setelah melihat awan petir 9 warna menunjukkan tanda-tanda menyusut. Dia segera mengeluarkan teriakan keras. Bising, ekspresi Xiao Yan berubah dingin. Matanya tiba-tiba melesat ke arah iblis tua Hou. Tangisan dingin yang mengandung tekanan yang sangat kuat meledak di samping telinganya. Tekanan itu mengguncang iblis tua Hou sampai darah di tubuhnya bergejolak. Dia terhuyung mundur. Terlepas dari keterampilan alkimianya, kekuatannya berada pada level yang bisa dibunuh oleh serangan acak dari Xiao Yan. Kamu, setan tua Hou sangat terkejut dan marah setelah dipaksa kembali oleh tangisan dingin Xiao Yan. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan telah jauh melebihi harapannya. Xiao Yan tidak berlebihan setelah mengejutkan iblis tua Hou karena ini masih menara pil kecil. Sesepuh itu tidak akan senang melihatnya menyerang iblis tua Hou. Dia segera mendapatkan kembali fokus dan melihat naga api yang sangat besar di langit. Segel tangannya berubah, membentuk banyak gambar setelah dalam proses. Pil aglomerasi naga api. Setelah rantai segel terus-menerus dibentuk oleh tangan Xiao Yan, naga api di langit terus-menerus mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga api. Ini adalah fluktuasi pil obat. Ekspresi terkejut muncul di wajah banyak alkemis setelah mereka merasakan fluktuasi ini.
Mereka tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi ini selama beberapa hari terakhir. Menggunakan api untuk membentuk objek dan menyembunyikan pil di dalamnya. Ini adalah metode membuat objek untuk menyimpan pil. Yao tua, bahkan kamu tidak memiliki kemampuan ini, kan? Bagaimana Xiao Yan mempelajari ini? Xuan Kongzi berteriak kaget ketika dia merasakan fluktuasi pil obat yang perlahan menyebar dari tubuh naga api di langit. Ini, Yao Lao membuka mulutnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Untuk membuat objek untuk menyimpan pil di dalamnya, diperlukan kontrol api dan kekuatan spiritual seseorang untuk mencapai tingkat yang sangat sulit dicapai. Seorang alkemis biasa, termasuk dia, tidak akan berani menggunakan metode ini. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menguasainya sendiri. Sementara kelompok Xuan Kongzi merasa kagum dengan pemandangan ini, ada beberapa alkemis lain yang telah menemukan teknik penyempurnaan pil yang digunakan Xiao Yan. Seruan naik seperti gelombang. Jumlah orang yang hadir yang memiliki kemampuan untuk menggunakan metode penyempurnaan pil ini tidak melebihi 5. Murid Yao Chen benar-benar sedikit luar biasa. Beberapa sesepuh di panggung batu saling memandang dan dengan lembut menghela nafas. Bang! Saat fluktuasi yang dipancarkan dari tubuh naga api menjadi lebih kuat, gemuruh yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di langit. Semua orang bisa merasakan gunung redup saat awan dengan cepat berkumpul dari segala arah. Awan yang berkumpul bukanlah awan petir abu-abu. Sebaliknya, mereka adalah warna yang sangat hitam pekat. Awan hitam menyebar di langit. Meskipun tidak ada gemuruh guntur, jiwa semua orang tampak gemetar saat mereka melihat ke dalam awan hitam pekat itu. Mereka sepertinya bisa menyedot pandangan seseorang. Awan petir 9 warna di atas kepala iblis tua Hou dengan cepat menyusut saat awan hitam menyebar. Tampaknya telah bertemu sesuatu yang mengerikan. Awan petir macam apa ini? Mereka mampu menakuti awan petir 9 warna. Mata banyak orang sedikit menyusut saat melihat pemandangan ini. Sebuah pikiran menakutkan melonjak ke dalam hati mereka. Satu-satunya pil obat di dunia ini yang bisa lebih kuat daripada pil obat tingkat 8, yang bisa menarik pil lightning 9 warna, adalah pil obat tingkat tinggi. Di atas tier 8, adalah tier 9 yang legendaris. Xiao Yan ini sebenarnya sedang menyempurnakan pil obat tingkat 9. Pada saat ini, bahkan guru alkemis yang sangat berpengalaman ini mengungkapkan ekspresi yang menarik. Petir setan hitam, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Penatua pertama yang berpakaian linen itu mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat awan hitam di langit, yang dipenuhi dengan aura aneh. Mata Xiao Yan juga serius saat dia menatap awan hitam yang bergolak di langit dari tanah terbuka. Dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan yang sangat padat di awan ini. Energi semacam ini berkali-kali lebih kuat daripada pil lightning 9 warna. Lapisan awan hitam terus bergolak di langit yang jauh. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Tidak ada raungan yang menggelegar, tapi justru keheningan yang mematikan inilah yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan. 10 menit setelah awan hitam terus bergejolak, lubang spasial melingkar tiba-tiba terbentuk di tengah awan. Lubang itu masih benar-benar hitam. Itu tampak seperti lubang hitam yang sangat dalam. Merinding tiba-tiba terbentuk di seluruh tubuh Xiao Yan saat lubang virtual ini muncul. Aura mengerikan akhirnya menyapu keluar dari tubuhnya tanpa menahan. Ci, sebuah suara yang tidak biasa dipancarkan dari lubang setelah aura Xiao Yan melonjak. Segera setelah itu, petir hitam setebal lengan ditembakkan dengan keras. Diam-diam bergegas menuju naga api di bawah. Para alkemis di sekitarnya mengungkapkan wajah terkejut ketika mereka melihat kilat hitam ini. Itu tidak tampak besar, tetapi mereka buru-buru mundur. Mata Xiao Yan menatap kilat hitam, yang bahkan membuatnya merasakan bahaya. Dia menjentikkan jarinya dan 5 sosok cahaya keemasan keluar dari cincin penyimpanannya. Boneka setan langit, yang bisa menyerap pil lightning, tiba-tiba muncul di langit di atas naga api. Bang! Petir hitam melintas dan muncul di atas kepala wayang setan langit pertama sebelum menyerang tubuhnya. Kali ini, boneka setan langit, yang tidak pernah gagal sebelumnya, langsung menegang saat petir hitam menyentuhnya. Tubuhnya yang keras mengeluarkan ledakan, dan hancur menjadi debu. Bang 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 bang! Setelah boneka setan langit pertama dihancurkan, keempat boneka setan langit yang tersisa tidak dapat secara efektif memblokir sambaran petir ini. Tubuh mereka menegang saat mereka menyentuh sedikit petir hitam itu sebelum mereka meledak menjadi debu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat hal seperti itu setelah bertahun-tahun.
Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius setelah dia kehilangan 5 boneka setan langit. Dia tidak mengeluarkan lagi Sky Demon Puppets. Jelas tidak mungkin bagi boneka setan langit untuk menyerap energi destruktif di dalam petir hitam dengan kekuatan mereka. Dia harus bertindak secara pribadi. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas udara di dalam hatinya. Dia melangkah maju dengan satu kaki dan tubuhnya muncul di langit di atas naga api. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya yang hitam pekat melihat sambaran petir hitam melesat ke arahnya. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya saat dia melihat petir hitam mendekat. Setelah mengepalkan tangannya, energi di sekitar gunung tampaknya telah ditarik oleh sesuatu saat berkumpul di tinjunya dari segala arah. Seorang elit Douseng dapat mengontrol energi alam dalam area tertentu. Douseng dapat mengandalkan energi ini untuk membuat serangan destruktif bahkan setelah tubuh mereka kehabisan Doqi. Ini adalah aspek paling menakutkan dari seorang elit Douseng. Hancurkan. Energi menakutkan berkumpul di kepalan tangan Xiaoyan. Kecerahan sebening kristal melintas dengan kilau yang menyilaukan. Selanjutnya, tinju dengan kejam menghantam petir hitam di depan banyak mata yang terkejut. Bang! Setelah bertabrakan, badai penghancur yang menakutkan segera menyapu ke segala arah dengan manusia dan kilat di titik asalnya. Seluruh langit tampaknya telah berubah menjadi pecahan kaca saat diledakkan dengan suara retak. Tidak jauh dari sana, pil lightning berwarna-warni di atas kepala iblis tua Hou terkoyak oleh badai yang menakutkan ini. Ekspresi iblis tua Hou menjadi sangat menarik saat dia menatap langit, yang langsung menjadi kosong.